Iya, udah slide apa? Screen shareku kelihatan? Kelihatan, Fai. Kelihatan Kelihatan. ya. Ya, Kelihatan. jadi hari ini kita habis ini akan lihat Sunday Punch-nya beliau, tapi aku mau tunjukin dulu kira-kira personal brandingnya Ko Evan ini seperti apa sih? Kenapa kok akhirnya kita memutuskan untuk undang beliau ke acara hari ini gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman kalau lihat sangat tertata rapi, ya kan? Nah, ini aku tunjukin satu post-posan yang membuat aku akhirnya sharing ke grup KPM untuk bisa mengundang beliau ya. Nah, ini bahkan sini kita juga follow nih. Nih. Ya, ini banyak sekali insight-insight dari beliau. Terus aku inget juga sangat jelas kalau kalau Evan tuh pernah nulis tentang agen asuransi harus memiliki value dan itu value itu harus terlihat di personal brandingnya setiap profesi sebagai agen asuransi gitu teman-teman. Jadi hari ini please be curious, penasaran lah. Kalau bisa dari sekarang siapkan pertanyaan yang bisa kalian tanyakan nanti ke Ko Evan. Siapa tahu dengan adanya Ko Evan bisa memberikan insight besar bagi teman-teman di perjalanan personal branding. Ya, oke kalau gitu kita coba lihat Sunday Punch dari Ko Evan terlebih dahulu ya. Saya, Evan Prado, Jakarta, 3 November 1998. Semua cerita mulai dari Like, sini. got a bad little bitch with a makeup done in the back of the whip. They in love with the kid cause they all know they can. Mengawali jenjang pendidikan di SD Santo Paulus, Jakarta, hingga bertumbuh dan berkarya di LSPR Jakarta. Line with a sex with me. Like, Memumpuk diri dari tahun ke tahun, inilah jalan hidup saya. 2015, ku awali menjadi seorang ketua OSIS SMA. 2016 terpilih menjadi wakil satu Abang Buku Jakarta Pusat. 2017 menjadi second runner up Mr. LSPR Jakarta. Di 2018 berhasil untuk menjadi reporter termuda Asian Games hingga menyandang predikat sebagai announcer termuda pada Mustang, Gen, dan Jak FM dari tahun 2018 hingga 2019. Semua sepakat, kondisi ekonomi tidak selalu baik. Apapun yang saya geluti, dengan memulai karir saya sebagai penjualan pempek, es krim sandwich, ayam goreng, hingga jersey bola KW. Sampai pernah juga punya usaha I.O. dan jadi bagian dari Bung Chandra School of Billionaires. Namun semua mulai berubah. 2018 saya divonis kanker getah bening stadium 2B. Mengharuskan saya untuk menjalani 6 kali kemoterapi dan 20 kali radioterapi. Rambut botak, kuliah terhenti, begitu juga job MC selama 1 tahun ke depan yang dibatalkan menjadi sebuah gamparan untuk saya saat itu. Namun putus asa bukan pilihan. Saya bergabung dengan Prudential. Hingga pada tahun 2019, saya melahirkan sebuah tagar, sakit itu kocak. Hal ini tentu untuk menyemangati orang lain dan juga saya sendiri. Perlahan prestasi saya bisa kembali. Saya mendapatkan 80% closing ratio dari online prospecting. Tahun 2020, saya mendapat predikat Top 3 Agent di Grand Vision. Tahun 2021, saya dipromosikan menjadi Associate Agency Director dan masuk dalam Top 3 AAD di Grand Vision. Tahun 2022, saya dipromosikan menjadi Agency Director dan berhasil mendapatkan Pro Premier Club, serta juga berhasil untuk menjadi Agency Director termuda di Grand Vision. Tahun 2023, saya memperoleh Star Club, MDRT, Billionaire Club, dan mempromosikan 1
Associate Agency Director. Tentu semua dapat berlangsung baik atas dukungan keluarga, orang tua, teman, kerabat, dan yang pastinya Tuhan yang selalu menyertai saya. Saya, Evan Nofrado, yang hadir di tengah Anda saat ini. Wah, teman-teman, keren banget ya teman-teman Sunday Punch dari Ko Evan nih. Beliau juga udah hadir di antara kita semua. Nah, mana aku mau sapa dulu dong. Bisa tolong dipin Ko Evannya? Halo Faye, Halo, halo. halo Thank you so teman-teman. much Ko udah datang hari ini. Bukan datang sih, datang secara online ya. Iya, Untuk halo sharing ke Faye. kita semua keren banget ceritanya Koko. Oh ya, aku juga mau say thank you juga ke C Feli yang sudah jadi perantara kita supaya Ko Evan juga bisa datang, bisa sharing lah ke kita semua tentang personal branding. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, aku yakin kalian semua pasti mau dengar dari Ko Evan ya. Aku langsung serahkan the stage ke Ko Evan. Please Ko. Thank you. Ya, halo Faye. Thank you Faye yang dari kemarin udah kontekan juga sama aku ya. Kita akhirnya bisa ketemu juga hari ini. Thank you juga untuk teman-teman semuanya. Thank you untuk Ci Erlina yang juga udah boleh invite aku. Thank you juga buat teman-teman semuanya. Eh, aku dapat info dari CC Valley gitu ya. Ternyata Union ini ternyata banyak ya. Jadi bergabungan dari banyak eh, agency gitu ya. Jadi aku pengen mungkin sapa satu-satu dulu. Mungkin ada Ci Erlina. Halo Ci ya. Mungkin kita pernah ketemu tapi Cici nggak kenalin aku. Tapi aku kenalin Cici. Jadi kayak Halo pagi, Evan. pagi Ci. Masa? Iyalah. Ya. Kapan Halo. ketemunya, Van? Nggak tahu Ci. Di ALC kemarin ketemu gak ya Ci ya? Kayaknya. Wah, aku nggak ke ALC, berarti Nggak kamu ALC salah. ya? Oh iya. Nah, Pasti event-event pro aku sering ketemu Cici lah pasti. panggil lo ya. Iya. Heeh. Thank Wih, you Evan Ci. ini kok beda ya sama fotonya tadi ya? Ini lebih ganteng ya Ci ya. Iya dong, makanya sampai nggak percaya ini. Gitu. Oke, thank you ya, Van ya. Thank you Ya, so much. thank you Cici ya. Iya. Thank you untuk teman-teman semua yang udah boleh juga hadir hari ini. Ada sekitar 62 orang. Wow, tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Let's go. Ya. 60 itu belum lengkap Kenapa, itu Ci? di tempatnya Pak Kowibi itu nobar. Oh itu nobar ya. Jadi ada Ya. dari Ko Wibi, Ko Suramin, Ko Riki juga, Ko Antoni Siadi, Ko Haryono, Pak Kanho ya. Jadi banyak semua ya. Thank you untuk teman-teman semuanya yang boleh undang. Makin muda ya. Aku boleh tahu dong teman-teman, nih biar makin semangat boleh kasih reaction, kasih semangatnya di chat, kasih kata-kata positif ya hari ini. Walaupun malam-malam ya semuanya pasti juga pada habis kerja di luar, tapi malam hari ini kita yes gitu ya. Kita sama-sama semangat hari ini untuk Evan boleh sharing ya tentang bagaimana perjalanan bisnis Evan di Prudential juga, bagaimana ternyata bisnis Prudential bisa mengubah kehidupan Evan, dan juga hari ini mungkin kita akan khusus sharing ngomongin tentang personal branding ya. Ngomong-ngomong personal branding ini kan biasa yang topiknya nih orang-orang milenial, Gen Z. By the way, aku juga tahun ini masih Gen Z, teman-teman. Siapa yang masih Gen Z di sini? Eh, Masih Gen Z ya. Jadi Gen Z itu kelahiran dari 96 ke atas gitu ya. Nah, aku tuh 98. Jadi sebentar lagi akan ada saatnya di mana Gen Z generasi pertama berusia 30 tahun ya. Jadi bentar lagi Gen Z pertama berusia 30 tahun. Nggak nyangka juga ya, ternyata aku tahun ini juga umurnya 26 tahun, 27 tahun. Aku join di Prudential waktu itu dari tahun 2019, yang berarti di usia 21 tahun. Jadi aku menghabiskan waktu 6 tahun, 7 tahun menjalani bisnis Prudential, dan puji Tuhannya sampai sekarang terus berjalan, terus growing, masih terus bersyukur dengan apa yang sudah boleh terjadi. Kalau misalnya tadi boleh lihat juga tentang Sunday Punch ya, kelihatannya gendut, ya kelihatannya kayaknya mukanya cabi gitu ya, mukanya terus pokoknya ya kurang deh gitu ya.
Nah, nah sekarang lagi banyak fokus buat berbenah supaya karena kan semua sekarang lagi serba Hyrox, lagi serba maraton, jadi keikutan juga untuk olahraga. Jadi aku lagi berusaha untuk ngikut maraton untuk pertama kalinya ya. Jadi bagaimana ternyata di usia sekarang pun kita juga bisa juga untuk iya, terima kasih CC Feli ya yang dari Surabaya sekarang lagi di Bekasi. Eh, Katanya Kon nggak mau ikut Kon. Kon katanya nggak mau ikut kelasku Kon. Tapi Kon lihat-lihat aja deh. Oke, ya bercanda ya. Aku sama Feli kita sohib. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Thank you untuk hari ini. Aku boleh sharing. Aku boleh share screen dulu. Bagaimana hari ini kita bakal ngomongin tentang bagaimana personal branding for insurance profesional ya. Jadi teman-teman semuanya. eh Banyak yang lebih senior udah pasti ya, Koko, Cici, semuanya, Bapak, Ibu, Kakak, Om, Tante, udah pasti jauh lebih senior, jauh lebih hebat, jauh lebih berprestasi, jauh lebih berpengalaman juga di industri ini udah pasti gitu ya. Tapi bagaimana Evan boleh hari ini sharing perspektif ya, sharing POV baru ya, POV tentang Gen Z gitu ya yang ngejalanin bisnis insurance menggunakan personal branding, menggunakan sosial media, ternyata toh bisa juga kok gitu ya. Jadi hopefully hari ini aku bisa sharing ke teman-teman semuanya apa yang teman-teman dapetin. Balik lagi APBN, ambil positif buang negatif, selalu culture kita begitu ya, dan rasanya harusnya semuanya positif hari ini, dan apapun yang teman-teman bisa dapatkan, at least ya, at least teman-teman boleh langsung menggunakannya satu cara, dua cara untuk perkembangan bisnis insurance teman-teman semuanya ya. Yang semangat hari ini boleh bilang yes, 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 yes. Oke, so teman-teman tak kenal maka tak sayang. Tapi rasanya belum kenal sama teman-teman semua. Aku kayaknya udah sayang nih sama teman-teman The Union Surabaya ya. Gombal. Eh, Sedikit background aku papaku Palembang ya, mamaku asli Singkawang ya. Aku lahirnya juga di Jakarta teman-teman. Tapi karena teman aku Feli ya, jadi aku juga pengen belajar bahasa Surabaya supaya bisa ngomong kon sama teman-teman semua ya, bisa ngomong piye kabare sama teman-teman semuanya. Aku pengen ngomong sama Feli jadi medok-medok gitu ya. Jadi aku juga pengen medok-medok hari ini supaya bisa medok-medok sama teman-teman semuanya ya. So nah teman-teman, aku ya di perjalanan singkat aku, sekolah aku di Jakarta, kuliah juga di LSPR Jakarta. Aku lulusan S1 Komunikasi ya, teman-teman. Jurusan lebih detailnya adalah Mass Communication, belajar tentang media, belajar tentang radio broadcasting, TV presenting, broadcaster, dan yang lain-lainnya ya. Dan aku anak pertama dari tiga bersaudara, teman-teman. Laki-laki semuanya. Tahun ini usia aku 27 tahun. Dan dalam usia perjalanan aku lahir di keluarga yang sebetulnya bisa dibilang lumayan. Ya, lumayan itu arti eh, teman-teman pernah membayangkan kalau misalnya anak sekolah itu diantar pakai supir itu lumayan apa enggak gitu ya, harusnya pasti lumayan gitu ya. Jadi waktu SD aku diantar pakai supir, tapi seiring perkembangan waktu papa mama dulu bisnis garment, bisnis jualan baju gitu, sempat mengalami kebangkrutan sampai akhirnya dari diantar pakai supir sampai aku pernah tinggal di rumah yang sampai mobil aja nggak bisa masuk, ini cuma bisa masuk motor, jadi tinggal kayak di dalam gang begitu. Nanti aku ada fotonya, aku bakal share ke teman-teman ya. Itu mulai mengalami ketika masa-masa SD, SMP, SMA. Jadi aku mulai mengalami kebangkrutan. Dulu uang jajan 100.000 per minggu ya. Sampai ya pas SMP, SMA uang jajan juga masih 100.000 per minggu. Kok nggak naik-naik gitu ya. Jadi itulah yang aku alamin ketika masa kecil teman-teman. Sampai ada satu keluarga, eh, kita ngerasa bahwa ketika kita saat ini ada uang atau kita ada materi, orang pasti akan ngelihat kita gitu. Tapi kalau misalnya orang nggak kita nggak punya sesuatu, orang biasanya nggak mau deket-deket sama kita gitu ya. Setuju gak sih teman-teman? Nah itu yang biasa sering terjadi, dan itu aku rasakan di keluarga aku sendiri. Sampai aku dibilang,
ini teman-teman kalau misalnya di Jakarta ini termasuk sekolah-sekolah yang bisa dibilang sekolah-sekolah bagus gitu ya. Santa Maria, Teresia itu sekolah-sekolah Ursulin, Serviam, ya mungkin kalau di Surabaya aku ya mungkin ada lah ya. Tapi sekolah-sekolah susteran Katolik gitu ya. Nah jadi sekolah-sekolah yang kalau misalnya Santa Ursula gitu. Nah saja sama gitu teman-teman eh, dibilang udah nggak punya uang tapi masih mau sekolahin anak bagus-bagus ya. Jadi waktu itu ada keluarga yang ngomong seperti itu ke aku sampai akhirnya itu terdengar sampai aku dan itu yang ngebawa aku motivasi aku sampai sekarang gitu teman-teman sampai akhirnya momen itulah menjadi titik balik aku dari mulai SMP dari mulai SMA sampai kuliah aku harus berusaha buat cari uang sendiri berusaha untuk cari prestasi sendiri ya sampai akhirnya makanya banyak hal experience dan achievement yang aku dapetin supaya apa supaya aku bisa dapat pengakuan lebih gitu ya supaya bisa mulai nabung bisa mulai untuk apa namanya bisa mulai untuk beli barang-barang yang aku mau untuk kehidupan aku sendiri mulai dari SMP SMA sampai ketika di kampus makanya dari situlah aku mulai untuk ngemsi wedding ngemsi kawinan jadi IO sampai akhirnya juga jadi aku siaran di radio di Mustang dan juga di Gen FM ya teman-teman tahu Gen FM ya harusnya ya karena di Surabaya kan juga ada Gen FM Surabaya ya tahu 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 ya tadi ada Pak Jeffrey, Santa Louis Surabaya, ya kurang lebih mungkin kayak gitu sekolahannya ya. Tapi sampai kuliah di Lesbiar Jakarta, teman-teman, aku kuliah full dari uang kerja aku sendiri gitu ya. Jadi udah dari kuliah, udah mulai berusaha buat cari uang sendiri dengan kondisi keluarga yang lumayan tough waktu itu. Nggak punya rumah, masih sewa sana sini. Jadi kalau orang bilang keluarga Cindo tuh kaya-kaya, wah ternyata nggak juga aku mengalami susah juga waktu itu di Jakarta sampai tinggal di dalam gang itu nggak pernah eh, terbayang juga gitu ya di otak aku. Sampai akhirnya teman-teman ini kurang lebih foto-foto aku di perjalanan aku ketika lagi sebelum 2019 aku apa namanya siaran radio dan yang lain-lain sampai di tahun 2020 2019 di 2018 2019 aku divonis kanker getah bening teman-teman. Ya jadi tahun 2018 2019 aku divonis kanker getah bening stadium 2B. Jadi waktu itu aku lupa masukin fotonya. Nanti ada fotonya. Aku di 2019 aku divonis kanker getah bening stadium 2B. Aku harus 6 kali kemoterapi, 30 kali radioterapi ya di tahun 2018. Jadi waktu itu aku mulai ngerasa kayak kehidupan udah mulai makin naik, udah mulai banyak prestasi. Ya itu kalau foto Mario Dewanto lah, jadi penyiar radio, jualan ini, jualan itu. Sampai akhirnya harus sakit di 2018 dan job berhenti dan waktu itu aku harus sambil kuliah gitu. Pertanyaannya, 6 kali kemoterapi, 30 kali radioterapi, menurut teman-teman berapa biayanya? Ya, boleh tulis di chat ya. 6 kali kemoterapi, 30 kali radioterapi, berapa biayanya? Dan pertanyaannya, apakah waktu itu eh, udah punya asuransi atau belum? Nah, itu dia. Jadi, teman-teman boleh chat ya. 2M, 1M, 600 juta gitu ya. 10M, ya emang Cek Feli suka lebay ya. 600 juta. Ya, oke, teman-teman. Jadi waktu itu kurang lebih aku harus habis dana sekitar 1 miliar, teman-teman. Aku berobat ke Penang, ke Malaysia, dan punya asuransi apa enggak? Jawabannya punya, ya, tapi lapse, ya. Jadi capek deh, gitu kan sih. Jadi punya asuransi tapi lapse, ya. Nah itu yang akhirnya ngebuat aku eh, kalau kalau sakit begitu, terus nggak punya asuransi, apa sih ya teman-teman yang biasa dilakukan? Cie, sedikit kayak kelas ini ya, kelas presentasi pertama kali. Apa yang dilakukan ini buat merimain teman-teman aja, jadi kayak pasti kan di kelas juga belajar ini ya. Jadi kalau misalnya udah sakit gitu, terus nggak punya duit, kepentok gitu, terus ngapain gitu, coba ngapain kan itu kan sebetulnya yang selalu kita sharingkan dan itu yang terjadi di dalam kehidupan
Evan waktu minta sumbangan, kita bisa jual aset sumbangan. Iya, bener pakai kartu kredit. Ya, waktu itu pengennya sih jual aset ya, tapi pertanyaannya kalau punya, ya kalau punya. Kalau nggak punya, jual apa? Ya diri sendiri ya. Jadi akhirnya harus minta sumbangan, ini itu dan yang lain-lain. Beruntung papa mungkin di gereja, lumayan aktif di gereja, sampai akhirnya eh, sumbangan itu datang dan aku akhirnya harus hidup dari sumbangan orang lain ya. Teman-teman pernah bayangin berada dalam posisi hidup disumbang oleh orang lain itu seperti apa sih? Puji Tuhannya hari ini kita semua bisa ngasih ke orang. Betul ya teman-teman ya. Tangan kita yang di atas, bukan tangan kita di bawah. Tapi teman-teman belum ngerasain ketika hidup kita nggak berdaya dan kita harus dibantu dan ditolong sama orang, itu rasanya seperti apa? Nah, itu yang waktu itu aku rasakan di tahun 2018. Jadi orang sumbang untuk aku berobat supaya bisa bertahan hidup. Rasa nggak enaknya masih bertahan sampai sekarang. Ya, jadi ketika ketemu orang, mama selalu ngomong, nah tuh, Van, apa investor gitu ya. Jadi bilang investor, karena dia yang udah bantu Evan untuk bisa bertahan hidup lebih lagi, ya. Jadi ikut kelasnya Roy Sakti, yes betul, Pak Wibi, ya. Jadi ngakalin kartu kredit, gitu ya. Jadi eh, itulah kurang lebih perjalanan di tahun sebelum 2019, teman-teman. Suara harus hilang, botak, biaya habis dan yang lain-lainnya, job MC berhenti, dan akhirnya disitulah aku mulai. Waktu itu ada satu momen, teman-teman tahu rasanya kemoterapi nggak sih? Harusnya ya mungkin ada nasabahnya gitu ya. Kemoterapi itu muntah-muntah, nggak enak badan, semuanya jadi satu. Sampai ada satu momen aku eh, di kemoterapi ketiga, aku rasa ini, aduh kayaknya nggak enak banget badannya. Sampai akhirnya aku bilang, Tuhan, kalau misalnya penyakit ini ujungnya membuat gua mati, mendingan gua mati hari ini aja. Ya, tapi kalau misalnya penyakit ini ujungnya nggak akan membuat gua mati, besok gua boleh bangun lagi, eh, dan gue hidup lagi dan gue tahu penyakit ini gak akan membuat gue mati. Disitulah momen malam itu, temen-temen tau kemoterapi itu enak gak enak badan, aku aus, aku minum, terus aku muntah, begitupun sepanjang malam, begitupun sepanjang hari, aku seminggu kayak gitu, minggu depan recovery, minggu depannya begitu lagi, nggak enak badan, meriang jadi satu. Kemoterapi itu kayak dimasukin bom di dalam badan. Jadi bukan penyakit, bukan sakit yang kayak cuman sekali tas gitu, tapi kayak selama 6 bulan kamu harus bertahan untuk melewati fase-fase kayak gitu. Sampai badan nggak kuat, "Nuh, Tuhan kalau misalnya penyakit ini juga membuat gue mati, mendingan mati hari ini aja." Akhirnya malam itu aku tidur, dan akhirnya pas tidur aku berdoa, aku udah berserah semuanya sama Tuhan, dan ternyata besoknya aku bangun lagi gitu ya. Aku besoknya hidup lagi. Nah, disitulah momen dimana ada kekuatan, ada rasa damai, dan ada rasa sukacita yang begitu luar biasa. Ketika aku bangun, aku ngerasain penyakit ini nggak akan membuat gua mati, tapi penyakit ini bisa gua pakai untuk banyak orang di luar sana, supaya bisa menginspirasi teman-teman semuanya, bahwa Evan yang usia 20 tahun aja udah pernah kanker, udah pernah kemoterapi, udah pernah botak, nggak ada duit buat asuransi, nggak ada duit buat biaya hidup aja. Toh sampai hari ini aja masih bertahan. Ya, sampai hari ini aja toh masih hidup dan masih bisa berjuang. Bagaimana teman-teman semuanya yang hari ini ya udah bisa banyak hal, privilege, kesehatan, waktu, harta materi, semuanya yang udah dikasih. So nggak ada rasa lagi untuk teman-teman mungkin mengeluh, nggak ada rasa lagi untuk teman-teman mengeluh atas keadaan hari ini. Yang pasti teman-teman harus fight untuk kehidupan teman-teman semuanya. So that's why hari ini Evan sharing sama teman-teman semuanya bukan buat tentang bagaimana eh, sebegitu sakitnya kemoterapi atau apapun itu, tapi bagaimana cerita Evan harus bisa teman-teman mungkin pakai, karena mungkin nggak semua orang pernah merasakan cancer dan nggak perlu juga. Tapi nyatanya gua aja, aku aja, cie gitu ya, sampai kayak penempatannya nggak bagus. Aku aja sampai hari ini masih bisa bertahan, apalagi teman-teman semuanya. Ya, so jadi itulah momen yang akhirnya aku mulai bangkit kembali.
dan hadir live hari di depan teman-teman semuanya bersama dengan teman-teman Union. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman semua ya. Yes. So, di tahun 2019 teman-teman akhirnya eh, di tahun 2019 akhirnya aku mulai join Prudential. Waktu itu teman-teman ya ini ada backgroundnya, ini foto-foto tim aku juga. Di tahun 2019 teman-teman eh, waktu itu kakak kelas di LSPR. Jadi ceritanya gini. Jadi ceritanya pas lagi aku sakit, aku tetap mau jualan. Ya, jadi ketika sakit aku tetap mau jualan. Aku suka banget jualan. Jadi aku tetap just tip ya. Jadi just tip. Aku just tip. Terus ada teman dari kampus ngechat aku mau beli just tipannya. Ya singkat cerita akhirnya ketemu ngobrol dan akhirnya aku direkrut lah di situ ya. Jadi aku namanya Clara, namanya kalau teman-teman tahu namanya leader namanya Joy ya. Eh, Sampai sekarang masih di Prudential, udah jadi agency builder yang hebat juga ya. So, tapi momen kenapa waktu itu aku mau join di Prudential sebetulnya gini teman-teman, aku baca satu bukunya Robert Kiyosaki. Dia bilang kalau lu beneran pengen kaya, lu harus bekerja lu harus bekerja di industri keuangan atau lu mengerti how financial works. Ya, financial industry works. Di situ aku mulai berpikir, oh, gue nggak bisa cuman sebatas kerja sebagai passion gue sebagai penyiar radio atau cuman gue pengen ngoceh-ngoceh doang. Tapi gue harus tahu bagaimana dunia keuangan bekerja. Dunia keuangan ada apa aja teman-teman? Yang pertama mungkin ada perbankan gitu ya. Yang kedua mungkin ada dunia sekuritas, investasi dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ternyata ada dunia insurance, proteksi. Nah, dari hal-hal seperti itu, mana yang kira-kira aku cocok? Aku rasa waktu itu aku ngerasa aku cocoknya di insurance. Aku udah pernah belajar tentang bagaimana dunia saham bekerja, dunia investasi bekerja. Aku udah pernah belajar dan rasanya aku kayaknya belum cocok di area itu karena mau investasi, pertanyaannya mau investasi, investasi apa ya? Uangnya aja kagak ada Ini gitu. Uangnya aja kagak ada, mau investasi apaan? Nah, itu yang makanya teman-teman sekarang kalau misalnya ngerasa, gue pengen investasi, pertanyaannya cari uangnya dulu nggak sih gitu ya. Jadi di situ aku mulai oh kayaknya harus cari uangnya dulu. Nah pertanyaannya cari uang mana yang worth it untuk dijalankan dan ada bisnisnya dan sekaligus ketika kita bekerja sekaligus juga membantu orang. Jadi aku pernah baca teman-teman kalau misalnya kita bekerja di suatu industri yang benar-benar membantu orang, sekali lagi ya, kita bekerja di industri yang benar-benar membantu orang, itu nggak akan pernah ada habisnya rezekinya. Ya, jadi nggak akan pernah ada matinya. Karena kita benar-benar bekerjanya ngapain? Bantuin orang. Ya, bantuin orang nggak akan pernah habis. So demikian rezeki. Nggak akan pernah habis juga. Tapi teman-teman aku pengen satu sharing tentang waktu itu aku mulai bergumul dengan, aku percaya banget sama orang yang bilang, kerja itu harus dengan passion. Gitu ya. Kerja itu harus dengan passion. Kerja harus sesuai passion. Pertanyaannya, sebenarnya teman-teman kita perlu tahu arti dari kata-kata passion sendiri itu sebetulnya apa sih? Passion, teman-teman tahu film The Passion of the Christ, ya film waktu itu tentang eh, Tuhan Yesus yang berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi film itu sebetulnya kata-kata dari passion, passion itu kata-kata dari passio. Passio itu dari bahasa Latin yang sebetulnya artinya berkorban. Jadi sebetulnya passion itu bukan suatu hal yang kayaknya kerjain, gue mengerjakan apa yang gue suka. Tapi apa yang gua korbankan untuk mendapatkan apa yang gua suka. Sekali lagi ya. Jadi passion yang sebenarnya, arti dari kata passion, itu bukan mengerjakan apa yang gua suka gitu. Karena kalau cuma mengerjakan apa yang gua suka, di dalam pekerjaan yang gua suka, pasti ada yang gak gua suka juga. Kalau ketika ada yang gak gua suka juga, masa gua nggak mau ngelakuin itu? Bener gak sih? Tapi passion dari kata-kata pasio. Pasio itu artinya berkorban. Kalau misalnya misalnya kayak aku di Katolik, pasio setiap hari Minggu Palma, itu selalu ada kisah sengsara Tuhan Yesus. Pasio itu kisah sengsara. Jadi pasio bukan satu kisah, tapi kisah sengsara. Nah, artinya apa sih? Sesuatu hal yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita suka. Pertanyaannya siapa yang juga passion jadi agen asuransi? Kagak ada. Bener gak sih? Siapa yang juga passion punya bisnis kuburan? Siapa punya yang passion punya bisnis The Haven? Siapa yang punya passion bisnis San Diego Hills? Nggak ada yang punya passion seperti itu. Tapi karena kita memiliki kacamata sebagai
Pebisnis, kita melihat ini adalah opportunity, peluang. Oh, ternyata ada peluang di sini. Kita mengambil peluang ini untuk mendapatkan hal yang kita suka, which apa dalam hal ini mungkin materi, money, dan yang lain-lainnya untuk mencapai apa yang kita suka. Ya, jadi semoga ini teman-teman bisa dapat suatu insight baru bahwa ternyata passion, apalagi misalnya ngomong ke generasi muda, ke Gen Z, ke milenial, nggak ada kerja sekarang zaman kerja passion terus dan bekerja sesuai dengan hati dan nggak ada yang nggak diinginkan. Semuanya pasti harus ada pengorbanannya. Dan ternyata pengorbanan itu di bisnis Prudential sangat-sangat worth it. Di tahun 2019 aku join, tahun 2020 waktu itu dapat top 3 agent di agency, 2021 promosi, 2022 promosi ke AD, dan 2023 waktu itu bisa Star Club, MDRT, promosiin orang, promosiin tim, dan juga Billionaire Club. Jadi aku nggak pernah nyangka di umur waktu 24 tahun, 25 tahun teman-teman, eh income aku waktu itu dalam 1 tahun ini sharing ke teman-teman semua bahwa ternyata di sini luar biasa ya. Waktu itu di usia aku 23, 24 tahun, 25 tahun, dalam 1 tahun income aku kurang lebih sekitar 700 juta. Jadi 600 atau 700 juta. Yang which berarti sekitar 40 atau mungkin 50 jutaan eh, per bulan. Ya, eh, bukan seberapa hebatnya Evan, tapi seberapa hebatnya bisnis ini bahwa kita memiliki mau bekerja, oh ternyata benar. Dan apa hasilnya teman-teman? Teman-teman nggak pernah disangka bahwa ternyata bisnis Prudential mengubah kehidupan Evan. Evan punya adik yang saat ini eh, tadinya nggak bisa kuliah, akhirnya bisa kuliah pakai uang sendiri. Aku bayarin untuk uang kuliahnya, kuliah di Bandung, sampai akhirnya sekarang kerja di New York sebagai chef. eh Juga aku akhirnya selama 25 tahun nggak pernah punya rumah, masih sewa-sewa, berhasil beli rumah, 1 rumah, dan juga berhasil beli punya kendaraan sendiri. Dan juga di tahun 2000, waktu itu dapat Star Club, bisa pertama kali untuk pergi ke Milan, ke Prancis, ke Swiss di usia 25 tahun dengan hasil kerja sendiri. Ya, so teman-teman, bukan untuk menyombongkan atas apa yang sudah dilakukan, tapi ini adalah bukti. Ya, jadi aku punya satu quote, if you lack of confidence, you need evidence. Ketika kita nggak percaya diri sama sesuatu, kita membutuhkan bukti. Untuk apa? Bukti bahwa ternyata memang bisnis ini luar biasa, bisnis ini bisa benar-benar mengubah orang, dan bisnis ini benar-benar sesuatu hal ketika kita benar menjalankannya, dan kita nggak boleh menganggap bisnis ini kecil. Agency owner Evan, Ciwalo selalu bilang, bisnis ini memang fleksibel, tapi tidak untuk digampangkan. Ya, sekali lagi ya, bisnis ini fleksibel tapi tidak untuk digampangkan. Kalau misalnya kita menganggap bisnis ini yang cuman kecil-kecilan, sama aja teman-teman. Kayak orang selalu ngomong di luar sana ya, orang selalu ngomong gini, bisnis lu apa? Wah, bisnis gue bisnis kopi bro. Ya, gue bisnis kopi. Nah, bisnis kopi tuh, kalau misalnya aku bilang aku punya kopi jago yang kalau di Jakarta tuh ada tuh yang sepeda-sepedaan tuh. Ya, kopi jago atau kopi Starling, itu aku bilang aku juga punya bisnis kopi gak sih? Bener. Ya, itu aku juga bilang, oh ya itu bisnis kopi gue. Tapi kopinya skalanya kopi jago. Tapi gue juga bisnis kopi, bro. Ya, bisnis kopinya kayak kopi kenangan, kayak Fore dan yang lainnya, sama bisnis kopi. Jadi bisnis yang sama di tangan yang berbeda hasilnya akan berbeda. Sama teman-teman, sebuah tanah tetap akan menghasilkan harta tergantung siapa penggarapnya. Itu kata-kata dari Mohtar Yadi, Lipo Group, founder dari Lipo Group. Sebuah tanah tetap akan menghasilkan harta tergantung siapa penggarapnya. Artinya apa sih? Artinya orang bilang bisnis asuransi udah semuanya dijalanin. Ya justru karena semua orang yang jalanin berarti bagus. Kalau nggak ada yang ngejalanin berarti nggak bagus. Jadi orang selalu berpikir kayak gitu. Kita harus mulai berpikir terbalik. Jadi, bisnis asuransi udah banyak fund yang ngejalanin. So that's why, karena banyak yang ngejalanin artinya bagus. Tinggal bagaimana kita mempunyai POV terkait bisnis ini tuh bisnis yang besar, bukan cuma menjadi sekedar jadi agen asuransi biasa aja. Jadi agen asuransi biasa yang cuma jualan 1 polis 2 polis setahun, sama bisnis punya agency sama punya grup besar seperti The Union seperti ini berbeda. Ya, jadi sebuah tanah tetap akan menghasilkan harta tergantung siapa penggarapnya. Sebuah bisnis tetap akan menghasilkan harta tergantung siapa penggarapnya. Ya, bisnis yang sama di tangan yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Dan pastikan teman-teman memiliki pandangan yang berbeda dan cara mengerjakan bisnis ini memiliki POV yang luar biasa terkait bisnis ini sehingga bisnis ini benar-benar bisa berkembang. Ya. Nah,
Gimana, pertanyaannya, gimana caranya berkembang untuk di era zaman sekarang? So that's why kita hari ini sama-sama belajar untuk ngomongin tentang personal branding dan cara menjual asuransi dan cara kita ngomongin tentang branding di sosial media sekarang. Oke, teman-teman? Yes. Ya. Oke, so teman-teman, kita masuk ke topik ya. Nanti cerita tentang Evannya nggak usah banyak-banyak gitu aja ya kan. Hari ini kita masuk ke topik. Akhir-akhir ini kita ngomongin tentang personal branding, ngomongin tentang sosial media dan yang lain-lain. Tapi teman-teman, kita harus mulai dari mindset yang pertama dulu ya. Mindset yang pertama dulu adalah gini. Kalau misalnya teman-teman lihat di Sunday Punch Evan, kita ngomongin tentang Evan punya 80% closing ratio, prospecting closing ratio. Yes, itu betul teman-teman waktu itu ya. Jadi gimana caranya? Nanti ini Evan akan share ya. Kita harus mulai dari yang pertama dulu, cara lama untuk menjual asuransi. Cara lama, ini cara lama. Berarti bukan cara yang salah, tapi ini cara yang lama. Ya, sekali lagi ya. Bukan cara yang salah, tapi ini cara lama. Ya. Cara lama adalah gini, teman-teman. Dulu kita harus punya list nama. Ya, list nama, habis itu kita approach satu persatu, kita prospecting satu-satu, kita meeting, kita presentasi, kita follow up, kita closing. Gitu ya. Harus ketemu dulu baru bangun kepercayaan. Oke. So, eh, apakah itu masih works zaman sekarang? Yes, masih works. Ya, jadi Evan bukan bilang teman-teman nggak boleh menggunakan cara lama lagi. So, enggak, teman-teman. Jadi jangan kayak mengkonotasikan, oh ini cara lama, ini cara bukan begitu. Ya, jadi ini cara lama, fondasi udah bener. Justru kita tambah bagusin dengan personal branding kita di sosial media baik online ataupun offline, sehingga sales funnel ini, cycle ini benar-benar bisa berjalannya jauh lebih besar. Jadi kalau dulu kita belajar tentang closing 1 banding 10, nah ini mungkin 1 banding 5 gitu ya misalnya. Jadi bukan untuk membedakan, tapi kita harus mulai berpikir, oh ini cara yang sebetulnya sekarang harus kita mulai terbuka untuk memiliki cara pandang seperti ini. Oke? Dulu kita harus ketemu dulu, baru bangun kepercayaan. Nah, zaman sekarang, cara baru menjual asuransi gimana? Dari konten, perhatian, kepercayaan, percakapan, konsultasi, baru ke nasabah. Ya, sebetulnya artinya apa sih teman-teman? Dulu, kita list nama satu persatu. Kita list nama, kita chat orang satu persatu. Nah, ketika kita chat orang itu, dan kita pengen bikin janji temu sama mereka, dulu nggak ada sosial media, orang kayak ya udah dia tahu kita siapa. Tapi ketika sekarang kita chat mereka atau di DM ataupun di story atau apapun itu, pasti mereka juga udah tahu kita siapa. Pasti mereka juga udah tahu kita ngejalanin apa. Pasti mereka juga tahu kita ngapain, bisnis kita ngapain, pasti mereka juga udah tahu. Gitu ya. Nah, so gimana caranya? Caranya adalah kita harus mulai mengambil perhatian orang dari sekarang. Teman-teman, membuat menjadi personal branding bukan harus jadi content creator. Jadi personal branding tidak sama dengan jadi influencer, jadi artis, jadi selebgram. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi personal branding harus menjadi teman-teman as it is, diri sendiri, dan teman-teman mengeluarkan jati diri teman-teman sebenarnya itu siapa. Gitu ya. Dari mana? Nah, salurannya dari sekarang dari konten. Why konten? Karena attention is the new oil. Perhatian adalah minyak baru. Kenapa Evan bilang is the new oil? Ya karena dulu zaman dulu orang yang kaya adalah orang-orang yang punya minyak, punya tambang, punya ini, punya itu. Setuju nggak sih teman-teman? Ya. Sekarang orang yang kaya adalah orang yang punya banyak perhatian. Kontennya naik, followersnya banyak, punya banyak pengikutnya. Oke, so dari sekarang kita harus mulai berbicara jual asuransi adalah dulu Evan selalu bikin konten, habis itu orang attraction, orang baru percaya, habis itu baru ada konsultasi, habis itu barulah jadi closing. Ya, sebelum mereka, nah tapi teman-teman pastikan, jadi nanti gini, teman-teman personal branding itu bukan cuman ngomongin tentang konten di sosial media, tapi bagaimana cara kita berbicara, cara kita berpikir, gaya hidup kita, itu semuanya tergabung jadi satu tentang persepsi orang tentang kita itu siapa. Oke, personal branding adalah sebetulnya apa sih? Proses kasih tahu ke dunia siapa diri kita
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi ya, personal branding adalah proses kasih tahu ke dunia siapa diri kita. Untuk ngedapetin apa sih? Untuk ngapain itu tujuannya? Untuk ngedapetin apa yang kita inginkan. Ditanya, Van, lu ngapain kerjaannya? Gue agen asuransi, gue bantuin banyak Gen Z untuk berobat gratis. Selesai, gampang. Oh, Evan bantuin orang, bantuin Gen Z untuk berobat gratis. Dulu Evan pas jadi agent, begitu cara jualannya. Gue bantuin lu buat berobat gratis. Simple. Orang, oh, lu bisa bantu gue. Gimana caranya? Ya pakai asuransi. Titik. Gitu. Jadi kita harus mulai berpikir personal branding itu bukan cuma ngomong tentang konten, tentang apa, itu adalah medianya. Tapi kita harus mulai berpikir siapa diri kita yang kita pengen kasih tahu ke orang, gitu ya. Dan zaman sekarang itu harus mulai lebih daripada sekedar cuman kita ngomongin sebagai as an agent asuransi. Kita harus punya value lebih dibanding cuman ngomongin sekedar asuransi. Ya, personal branding bukan sekedar posting konten, teman-teman. Ya, tapi tentang positioning, reputasi, keahlian, kepribadian, bukti, dan konsistensi. Jadi, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya orang mengerti tentang terkait kita. Nah, ini Evan masuk ke sini. Ya, rumus dari personal branding. Rumusnya begini, teman-teman. Positioning. Kita ini pengen dikenal sebagai siapa. Oke. Pengetahuan atau perspektif apa yang pengen kita bagikan. Kenapa orang harus percaya sama kita. Dan apakah orang bisa mengenali kita dari waktu ke waktu. Ya, jadi teman-teman harus mulai berpikir kalau misalnya nih, aku kasih contoh, kasih misalnya kayak kasih analogi. Jangan jadi agen asuransi yang menjual ke semuanya. Which sebenarnya nggak apa-apa. Artinya bukan artinya kayak kita nggak boleh ngejual, Evan nggak boleh ngejual ke orang tua. Enggak, tapi kita harus ketika di posisi ini, kalau misalnya Evan sebagai ibu rumah tangga, gue akan membantu financial proteksi untuk ibu-ibu Surabaya. Gua akan ngebantu Gen Z supaya bisa keluar dari sandwich generation. Ya, gua akan ngebantu bapak-bapak supaya nggak dimarahin istri, nggak bercanda ya. Gua akan gua akan bantu bapak-bapak punya financial independence yang oke gitu. Nah, jadi positioning itu penting, teman-teman. Positioning itu kita pengen dikenal sebagai siapanya dulu nih. Dan itu namanya juga personal, ya kan? Namanya juga personal. Semuanya punya perspektifnya masing-masing. Kita kuatnya di mana? Kalau teman-teman lihat konten Evan, Evan mungkin jagonya di ngomongin sales sama komunikasi. Ya udah, Evan ngomongin itu aja terus. Oke? Nah, teman-teman harus mulai berpikir kira-kira selain asuransi, gua ini punya value lebih apa sih? Gitu. Ya, jadi nggak cuman sebenarnya jadi agen asuransi, karena jadi agen asuransi di IG, di Instagram banyak banget. Semua ngomongin agen asuransi. Tapi pertanyaannya, gue harus menjadi orang yang seperti apa? Ibu rumah tangga yang seperti apa? Bapak yang seperti apa? Gen Z yang seperti apa? Milenial yang seperti apa? Tentu ya. Siapa kita? Apa yang kita kuasai? Dan siapa yang kita bantu? Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi, asuransi boleh menjadi profesi kita, tapi jangan jadi satu-satunya identitas kita. Karena zaman sekarang orang, apalagi misalnya kayak orang, eh, bukan artinya juga gini teman-teman. Bukan artinya kita nutup-nutupin diri kita sebagai agen asuransi. Enggak juga dong. Justru kita terbuka, sangat-sangat terbuka. Justru di era sekarang semuanya harus terbuka gitu. Tapi harus ada pertanyaannya, harus ada value lebih. Ya, saya membantu profesional muda untuk memahami pentingnya financial protection. Saya bantu pemilik bisnis untuk melindungi income dan aset mereka. Contohnya kayak gitu. Ya, jadi kita harus mulai bisa lebih targeted sehingga dan value apa yang kita punya kita kasih ke mereka supaya orang jadi oh benar-benar mengingat kita dan kita lebih punya value dibanding sekedar jadi eh, agen asuransi biasa gitu ya.
Tentukan siapa yang ingin kita bantu nih teman-teman. Mau profesional muda, pengusaha, pasangan muda, Gen Z, keluarga muda, atau high income profesional, atau siapapun itu. Ya, teman-teman boleh eh harus lebih niche. Karena kalau misalnya gini, ada yang bilang kalau misalnya kita jualan dan kita jualan ini ke semua orang, ya sebetulnya akhirnya susah gitu. Karena kita nggak punya target pasti gitu. Kalau misalnya Evan, contohin ke Evan, apa yang Evan lakukan sekarang adalah Evan lagi personal branding untuk Evan bisa expert dalam dunia sales and communication. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang ke-attract sama Evan adalah orang-orang yang memang pengen belajar sales and communication. Bener nggak sih? Dan akhirnya apa? Akhirnya Evan menawarkan suatu peluang bisnis insurance yang bagus. Dan mereka akhirnya oke ngejalanin bisnis asuransi. That's it. Ya, jadi eh, positioning ini yang coba kita sama-sama latih dan kita sama-sama kembangkan. Niche bukan berarti menolak semua orang, tapi niche membuat kita lebih diingat oleh orang-orang tertentu. Jadi jangan hanya jualin produk. Tiga kesalahan financial apa misalnya kayak pentingnya punya asuransi, produk ini punya ini gitu. Ya. Tapi kita boleh bikin konten tiga kesalahan financial yang sering dilakukan pasangan muda. Nah gitu. Jadi kan lebih niche. Kalau income kita berhenti, apa yang terjadi dengan gaya hidup kita? By the way, sekarang udah tinggal pakai ChatGPT aja sih. Teman-teman udah bisa ngelakuin ini semua sebetulnya gitu ya. Jangan cuma jual produk, tapi bagikan perspektif yang membuat orang berpikir. 4 pilar konten ya, teman-teman ini. Jadi ketika kita ngomongin tentang personal branding atau sosial media, apa aja sih yang harus ada? Yang pertama ada edukasi, yang kedua adalah cerita, yang ketiga adalah opini, yang keempat adalah personal. Oke, jadi orang tuh nggak cuma tahu kita agen asuransi, tapi mereka terhubung dengan our personal, our pribadi. Jelek juga bahasanya. Pokoknya kepribadian kita gitu. Ya. Eh ini sebetulnya konsepnya sama teman-teman dengan apa sih? Dengan berapa banyak di antara kita yang ketika kita posting tentang asuransi di sosial media, terus akhirnya ada orang yang reach out ke kita bilang, gue mau nanya-nanya dong asuransi ke lu gitu. Pasti banyak gak sih teman-teman? Ya kan? Karena apa? Karena apa? Menurut Evan, pertama bukan gara-gara prudensialnya. Ya, gara-gara teman-teman udah punya trust. Teman-teman udah ngebangun trust sama mereka dengan personal branding yang udah teman-teman bangun ketika offline sebelum ada sosial media sebelum sekarang. Karena teman-teman udah berteman baik dengan mereka. Oke? Nah, teman-teman butuhnya apa sekarang? Teman-teman butuh lebih aktif di sosial media. Ngomongin apa? Ngomongin tentang edukasi, ajarin sesuatu yang berguna, ngomongin tentang uang kek, financial protection, resiko, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, cerita. Cerita itu jadi gini positioningnya. Evan dulu selalu ketika bikin konten, positioningnya bukan antara gua mau ngajarin lu, tapi gua bersama dengan lu mau belajar sesuatu. Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Jadi ketika ngomongin tentang contoh ya, ngomongin tentang eh, asuransi misalnya. Gue bukan ngomongin tentang kayak guys, lu harus tahu tentang pentingnya income protection. Bukan begitu. Tapi narasinya harus guys, gue baru aja belajar nih terkait ternyata ada asuransi yang lebih nggak cuma sekedar asuransi kesehatan. Kalian pernah tahu nggak sih? Gitu. Nah, jadi bercerita, storytelling, sama ngajarin itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Jadi positioning kita harus being a friend. Cerita ke mereka. Bukan cuman sekedar mau ngajarin ngajarin aja, tapi being a friend mereka, being a friend of our circle, dari teman-teman kita seperti apa. Ya. Yang ketiga, opini. Cara berpikir kita tentang apapun itu, pendapat kita. Dan kalau bisa teman-teman, hmm, sebetulnya gini ya, eh, kita harus tahu juga gitu, tentang apa yang kita bagikan di sosial media itu, jangan serba negatif. Negatif dalam arti apa sih? Negatif dalam arti kayak suka komplain ini, komplain itu. Ya kalau sekali dua kali nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau misalnya komplainnya kayaknya banyak banget, kayak setiap kali buka ada komplainan deh. Berarti kayaknya memang lu yang bermasalah deh, kan gitu. Ya, jadi usahakan apapun yang kita bagiin di sosial media itu bersifatnya positif.
Ya entah apapun kalau teman-teman terkait stand politik teman-teman atau apapun itu, ya aku terserah ke teman-teman ya. Tapi aku berusaha untuk ketika apapun yang aku ngomongin, aku berusaha positif dan memang aku pun juga suka bersuara orangnya, aku pun suka beropini juga. Ya, tapi harus benar-benar dipilih nih teman-teman. Jangan sampai ada menyerang sesuatu pihak dan yang lain-lainnya. Karena contoh ya, teman aku ya ini bukan menyinggung pihak, tapi dia oke terus tiba-tiba ngomongin hal-hal yang kayaknya sifatnya terlalu ekstremis terkait suatu agama dan yang lain-lain. Aku langsung off banget gitu. Langsung kayak aduh, kayak nggak usah deh gitu. Ya jadi beda. Ya, jadi teman-teman harus mulai berpikir juga. Dan yang terakhir adalah personal. Tunjukin manusia di balik profesi. Jadi kita balik lagi teman-teman, asuransi. Gini, pertanyaannya, apakah agen asuransi akan digantikan oleh AI? Menurut teman-teman akan digantikan apa enggak? Coba teman-teman tulis di chat nih. No, enggak gitu ya. Tidak, enggak. Oke. Yes. Enggak. Jawabannya semua pada enggak ya. Yes, teman-teman. Agen asuransi enggak akan digantikan oleh AI. Ya. Tapi agen asuransi akan digantikan oleh agen asuransi yang menggunakan AI. Wah, ini lumayan keras nih pernyataannya ya. Sekali lagi ya, agen asuransi nggak akan digantikan oleh AI, tapi agen asuransi akan digantikan oleh agen asuransi juga yang menggunakan AI. Artinya apa sih, teman-teman? Artinya, tapi balik lagi betul, teman-teman nggak akan pernah digantikan karena teman-teman punya yang satu hal yang nggak punya dimiliki oleh artificial intelligence adalah empati. Ya, mereka nggak punya nggak punya empati, hubungan kedekatan yang benar-benar dekat dengan nasabah itu sebetulnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita miliki terus. So that's why kenapa personal branding bukan cuma ngomongin tentang online personal branding aja, tapi offline dan online ini harus berjalan secara bersamaan. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa menang juga dalam hal dunia sosial media seperti ini adalah dengan apa? Care, perhatian. Real perhatian sama orang. Karena care itu tidak menggunakan cost apapun. Karena care nggak bayar, nggak keluarin duit apapun, dan itu adalah hal yang paling berharga untuk seluruh klien dan customer dan tim kita. Ya, so PR-nya mulai besok aku setiap hari selalu untuk chat orang baru showing care aja. Ya, showing care. Artinya apa sih? 5 orang, 10 orang baru teman-teman yang di sosial media, yang di Instagram, apapun itu, showing care dulu. Artinya kasih perhatian ke mereka. Karena itu adalah hal yang sebetulnya paling layak untuk kita lakukan sekarang di masa-masa yang seperti ini untuk kita bisa saling tetap terus terkoneksi satu sama lain. Nggak perlu butuh duit apapun sih. Nggak perlu kos apapun sih. Just ketika orang baru melahirkan atau baru ngapain, ngomong aja, chat ke mereka. Tanpa perlu ada agenda atau isu atau apapun itu. Ya, dengan demikian mereka juga akan memiliki relationship yang bagus juga dengan kita. Sehingga personal personal kita di sosial media ataupun di aslinya juga tetap sama. Yes, teman-teman. Oke, bisa diterima ya. So, eh personal content itu penting ya. Jadi teman-teman juga harus banyakin, jangan cuma ngomongin tentang asuransi terus, tapi teman-teman banyakin ngomongin juga tentang kayak kalau aku kan sekarang lagi berusaha untuk eh olahraga terus teman-teman. Di Jakarta ini olahraga lagi tinggi-tinggi, aku juga mungkin tahu Surabaya juga lagi tinggi-tingginya juga gitu. Jadi satu hari aja bisa pagi lari, malam nge-gym, sore padel gitu ya. Ini yang akhirnya ngebuat kita menjadi atraktif sama orang lain. Ya, kalau hidup kita nggak ada yang atraktif dan nggak ada yang interesting selain dari pekerjaan kita, kadang orang malas juga. Tapi justru dengan hal-hal seperti ini, orang akan terkonek sama kita.
Baca buku, leadership, ikut seminar, pengembangan diri, traveling, dan yang lain-lainnya. Orang beli dengan orang yang mereka percaya dan merasa terhubung. Jadi, sekali lagi ya, kita harus bangun personal di sosial media. Sekali lagi, bukan menjadi robot, bukan menjadi agen asuransi yang kaku, tapi being a person, tapi being a whole person. Ya, kita udah mulai posting, udah mulai ngomongin tentang olahraga dan lain-lain. Karena teman-teman ada hubungannya tentang terkait misalnya olahraga dan pekerjaan sales yang kita lakukan gitu. Kalau kita nggak mau sibuk dengan olahraga, kita nggak mau mikirin diri kita sendiri, how come kita bisa mikirin orang lain, mikirin nasabah kita, mikirin tim kita sebetulnya. Ya, jadi dari olahraga, dari lari, dapat banyak tim, dapat banyak klien juga, dari padel juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita mulai melek. Jadi jangan jadi orang yang juga blind atau kita nggak tahu apa-apa selain pekerjaan kita. Oke? Jangan hanya mengklaim kredibilitas, tunjukkan buktinya. Sekali lagi ya, if you lack confidence, you need to build evidence. Ya, sekali lagi, eh, hal-hal seperti ini perlu teman-teman tunjukkan, ada bukti, ada kepercayaan diri, kredibilitas yang akhirnya memunculkan trust. Teman-teman, sekali lagi, Evan pengen sharing satu hal. Kenapa sih sebetulnya closing itu tidak terjadi dan closing itu terjadi? Closing itu terjadi karena trust-nya udah tinggi dan tension-nya udah rendah. Tapi closing tidak terjadi karena apa? Karena trust-nya masih rendah dan tension-nya masih tinggi. Sekali lagi ya, closing tidak terjadi karena apa? Karena trust-nya masih rendah dan tension-nya masih tinggi. Tension apa sih? Artinya ketegangan, ya. Masih ada jarak, masih ada belum sedekat itu, gitu. Masih ada ketegangan itu. Tapi closing terjadi karena apa? Karena trust-nya udah tinggi dan tension-nya udah rendah. So, makanya banyak orang ketika ngomong apapun yang dia omongkan, orang akan percaya sama dia. Nah, tujuan dari kita adalah kita nge-build trust, reputasi kita sebagus itu di sosial media, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar. Ketika orang buka profile Instagram kita, orang langsung trust sama kita. Orang langsung percaya sama kita. Nah, itu tujuan. Gimana caranya orang buka Instagram kita, orang langsung believe dan tahu apa yang kita lakukan dan orang bisa percaya sama kita. Itu PR-nya buat teman-teman semuanya ya. So, sama juga dalam hal bisnis prudensial sih. If you lack confidence, build evidence. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman nggak percaya diri untuk menawarkan bisnis ini ke orang lain, ke teman-teman sekitar teman-teman, kenapa nggak percaya diri? Pertanyaannya. Ya gak sih? Karena kita sendiri nganggapnya susah. Kita sendiri nganggapnya sulit gitu ya. Kita sendiri nganggapnya, atau mungkin kita belum dapetin apa-apa. So, tunjukin dong teman-teman udah ngedapetin sesuatu dari bisnis ini. Tunjukin bukan selalu hal dalam hal materi ya. Temen Evan ada yang setiap hari tunjukin posting anterin anaknya sekolah tiap hari ya. Orang pasti nanya, lu kerjanya ngapain gitu. Habis antar anak sekolah ngapain? Main padel. Habis itu ngapain? Meeting bentar. Habis itu jemput anak sekolah. Gue bilang, hidupnya memang what a bless. Ya. Tapi itulah teman-teman yang ternyata, oh, kita harus showing evidence. Kita kasih tahu bukti dong bahwa memang bisnis ini benar-benar bisa kasih financial freedom, bisa kasih time freedom, bisa kasih kehidupan yang bagus, bisa kasih circle yang oke, bisa kasih teman-teman yang saling suportif. Kasih tahu dong, posting dong. Jangan malu. Teman-teman di luar sana, mulai sekarang harus mulai biasain untuk apa-apa diposting. Hal-hal yang positif harus serba diposting. Orang yang bisnisnya nipu-nipu orang aja, mereka mau flexing-flexing. Bisnis yang nipu-nipu orang, judol, dan yang lain-lain aja, mereka dengan bangganya showing di sosial media. Kenapa kita enggak gitu? Kenapa kita terlalu banyak mikirin teman-teman kita? Kenapa kita terlalu banyak mikirin orang-orang yang nanti dia mikir ini ya, dia mikir itu ya. Justru dengan kita konsisten posting, mereka akan, ternyata memang kita adalah orang yang konsisten. Oke teman-teman, if you lack on confidence, build evidence. Ya. Nah, balik lagi ini bangun kepercayaan dari kepribadian kita, konten, keahlian, bukti, dan kepercayaan. Ya, sekali lagi, kepercayaan nggak muncul dari satu postingan, tapi kepercayaan bangun dari eksplorasi siapa kita,
Apa yang kita tahu, bagaimana cara kita berpikir, dan apa yang sudah kita lakukan. Kita pengen bantu siapa untuk apa. Ah, itu besok rumusnya. Kita pengen bantu siapa untuk apa. Gua pengen bantu sales untuk mencapai 1 miliar pertamanya mereka. Gua pengen bantu Gen Z untuk mencapai 100 juta pertamanya dia. Gua pengen bantu Gen Z keluar dari, gue pengen bantu orang-orang, gue pengen bantu sandwich generation keluar dari sandwich generation, kayak gitu-gitu. Ya, so kita berada di bisnis yang selalu membantu orang, teman-teman. So kita harus kasih tahu kita lagi mau bantu siapa, sehingga orang yang nanti benar-benar merasa dibutuhkan, mereka akan attract dengan kita. Oke? Nah, ini funnel. Jadi eh dari personal branding, ya ada attention yang pertama. Habis dari attention, orang akan ada ketertarikan. Mereka mulai mengonsumsi konten-konten kita, teman-teman. Dari konten kita, mereka akan mulai trust sama kita. Mereka dari trust sama kita, mereka akan mulai konsultasi sama kita. Dan dari konsultasi, mereka akan mulai bisa jadi nasabah kita. Oke? Nah, Evan akan kasih tahu gimana caranya bikin konten. Cara bikin konten, teman-teman ini boleh catat. Salah satu rumus buat konten adalah teman-teman kita harus belajar namanya hook, story, dan over. Jadi, jangan ucuk-ucuk ketika lagi bikin konten di sosial media, itu langsung mau posting tentang apa yang kita mau posting aja. Tapi kita harus mulai mikirin hook-nya dulu. Hook itu adalah apa? 3 second golden rule. 3 detik pertama. Kenapa orang mau stop di konten kita? Teman-teman sekarang semuanya buka TikTok, buka Instagram, buka Reels. Kalau teman-teman buka, kenapa teman-teman bertahan di satu konten dan teman-teman tidak bertahan di satu konten? Harus mulai mikirin itu. Kenapa teman-teman berhenti di satu konten terus nontonin lama? Kenapa ada yang teman-teman skip? Nah, pertanyaannya, yang teman-teman berhenti itu kenapa? Karena teman-teman ngelihat apa? Karena ngelihat hook-nya bagus. Ya kan? Karena relate sama teman-teman semuanya. Karena menarik, betul, Ci Jenny. Ya, karena menarik. Benar, Ci, benar-benar. Iya, di IG. Iya, Ci. Nggak ada. Bocor ya suara aja ya. Oke, nah dari hook itu baru kita masuk ke story, cerita apa yang pengen kita sampaikan. Baru ujungnya adalah offer. Baru ujungnya adalah apa yang kita jual. Ya, hook. Ini dia 3 cara untuk kita bisa keluar dari sandwich generation. Wah, ini dia 3 cara. Ini dia 4 cara untuk kita bisa mencapai 100 juta pertama kita. Ini cara satu-satunya untuk kita bisa untuk kita bisa berobat gratis. Nah, jadi gimana cara cari hook, teman-teman? Rumusnya, teman-teman, eh nanti aku kasih satu template. Tapi teman-teman boleh boleh pakai chat GPT. Teman-teman tulis di prompt-nya GPT. Teman-teman tulisnya prompt-nya kayak gini. Hai GPT, siapapun itu namanya, entah pakai cloud atau apapun. Hai, eh, berperanlah sebagai social media manager. Dan gue adalah klien lu sebagai agen asuransi yang memiliki value ini. Buatlah 10 konten terkait asuransi dan value gue ini, dan buatlah hook yang menarik untuk orang supaya bisa mau berhenti di dalam konten gue. Klik aja, keluar langsung 10, teman-teman. Ya, jadi teman-teman boleh pakai cara-cara ini supaya teman-teman bisa dapetin hook, habis itu baru bercerita, habis itu baru ujungnya jualan. Oke, teman-teman, bisa diterima ya. Nah, from content to conversation. Jadi, eh, selalu harus ada call to action dari setiap apapun yang udah kita sharingkan. Apapun yang udah kita bagi selalu ada. Kalau lu lihat DM gue. Jadi kalau teman-teman lihat konten aku, ketik sales untuk info lebih lanjut. Ketik ini untuk ini. Jadi
Kirim ke orang yang menurut lu perlu tahu ini. Kalau mau gue bahas semuanya, komen. Jadi harus ada conversation yang ngebuat orang juga lakukan ini terus-menerus. Ya, sehingga teman-teman menjadi eh, personal branding teman-teman bagus dan lancar. Edukasi, cerita, opini, personal, edukasi, baru refleksi, soft call to action. Oke, jadi teman-teman berusaha untuk setiap hari bikin konten. Jadi teman-teman gini sih, ini nggak harus kayak begini lah ya, tapi maksud aku, teman-teman harus mulai menganggap bikin konten di sosial media adalah bagian dari pekerjaan sih. Karena yang tidak tidak dijalankan biasanya adalah kayak, konten nanti aja deh gitu. Itu kan kayak sampingan. Tapi harus mulai berpikir, ini adalah saat ini menjadi leads utama, menjadi sumber utama untuk kita bisa benar-benar melakukan ini sehingga orang mendatangkan orang supaya masuk ke dalam our circle atau our environment. Entah mau kapanpun itu bikinnya biasain di pagi hari kek atau di malam hari atau kapanpun itu. Nah, teman-teman harus mulai menganggap ini sebagai bagian dari pekerjaan teman-teman semuanya. Tes, ini tuh refleksi kita. Kalau orang lihat profil kita dalam 10 detik, apakah mereka tahu kita siapa? Apakah mereka tahu kita bisa membantu mereka dalam hal apa? Dan apakah mereka punya alasan untuk percaya kepada sama 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 kita? Ya, kalau jawabannya enggak, mungkin personal branding kita masih belum jelas, gitu ya. Kalau misalnya enggak, tapi kalau misalnya iya, berarti personal branding kita udah jelas nih, gitu. Kita pengen ngapain? Oke, teman-teman, 30 hari ke depan, aku rasa supaya ini menjadi suatu hal yang kayaknya nggak cuma sekedar sharing, tapi teman-teman juga bisa melakukan dan ada actionnya, ya. Teman-teman boleh mulai bikin konten dari sekarang. Tentukan positioning, tentukan 3 sampai 4 pilar kontennya seperti apa. Mau ngomongin apa aja, posting secara konsisten tiap hari, nggak perlu diposting, nggak perlu dibanyak pikirin. Tunjukkan kepribadian teman-teman, kumpulin dan tampilin bukti, mulai percakapan dan evaluasi konten yang menghasilkan respon paling bermakna. Jangan hanya ukur followers dan view, tapi juga profile visit, save, share, DM, percakapan, dan yang lain-lainnya. Ini akan ngebuat kolam teman-teman menjadi banyak dan ini menjadi sumber leads teman-teman. eh Pertanyaannya gini sih teman-teman, kalau misalnya kayak dalam hal sosial media, dalam hal followers, kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh nggak penting di sosial media, pertanyaannya, atau followers gue dikit nih, pertanyaannya apakah semuanya udah jadi nasabah teman-teman? Which pasti menurut aku belum juga sih. Apakah semuanya udah jadi tim teman-teman? Kayaknya belum juga deh, gitu ya. Jadi yuk mulai bikin posting konsisten, 30 hari. Konten tuh dalam bentuk apa aja sih? Apa aja? Jadi konten nggak melulu harus kayak kita bikin video terus kita ngomong. Kayaknya nggak harus selalu begitu. Tapi ya bisa bikin carousel, ada bisa bikin video, bisa kayak cuman kita bikin video-video highlight, video kayak kita lagi eh apa namanya sih? Video cuplikan-cuplikan begitu, kita gabungin jadi satu, kita masukin tulisan, itu kita juga bisa gitu ya. Kalau teman-teman udah punya uang lebih atau udah punya dan menganggap ini sebagai bisnisnya teman-teman, karena gini ya, bisnis prudential nggak pakai modal, iya nggak pakai modal, akhirnya kita keenakan nggak pakai modal, ya akhirnya disuruh mulai, yuk ya udah bayar deh social media agency untuk mulai bikin personal branding kita di Instagram. Aduh nggak ada duitnya deh, oh, gitu ya. Padahal kan harusnya ini bisnis kita harus mikirnya ini balik lagi ke modal bisnis kita gitu ya. Nah kalau nggak teman-teman bayar orang untuk ngebuat personal branding atau untuk membuat konten di sosial media teman-teman ini menjadi bagus. Ya intinya adalah dikenal, dipercaya, diingat dan direkomendasikan. Teman-teman, ada satu konsep aku lupa masukin ke slide. Ya, ada satu konsep aku sebut yang namanya adalah UGC atau User Generated Content. Selain dalam hal sosial media, teman-teman perlu juga cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang adalah gini. Gimana caranya untuk kita bisa membuat testimoni nyata dari teman-teman kita, dari klien-klien kita. Ya, teman-teman boleh chat sekarang nanti ke nasabah teman-teman semuanya yang udah pernah klaim
ya yang udah pernah klaim, teman-teman boleh chat dan minta mereka untuk apa? Untuk bikin testimoni dan tag ke Instagram teman-teman semuanya. Ya, kenapa minta kayak gitu? Ini dalam hal misalnya kalau ini ngomongin tentang minta referral, ini adalah cara zaman sekarang, ya. Tapi komunikasi harus bagus, jangan, lu share dong, jangan begitu. Ngomongnya gimana sih? Ya, Evan aku ajarin. Jadi, teman-teman boleh ngomong begini, Koko, Cici, kemarin klaimnya udah lancar ya, puluhan juta, ratusan juta udah di cover. Puji Tuhan aman-aman aja ya, Ci ya. Koko, Cici, kalau Evan boleh minta tolong, Koko Cici boleh gak share di Instagram terkait pengalaman klaim Koko yang kemarin, supaya siapa tahu ada orang yang juga nanti butuh bisa kontak ke Evan. Kira-kira Koko oke atau enggak? Nanya aja, kira-kira Koko terbuka apa enggak gitu. Oh, boleh boleh, bro, boleh boleh, Van gitu. Tapi aku nggak tahu nih mesti ngomongnya gimana. Misalnya orang ngomong gitu, nggak apa-apa, Koci, aku bikinin kalimatnya. Ya, jadi kita yang juga bikin kalimatnya. Oke, kemarin gua baru aja abis, tapi bikin kalimat singkat. Kemarin gua baru aja masuk asuransi eh sekian sekian sekian, ternyata kayak jadi kehidupan gak ada yang tahu. Gue butuh dana puluhan sampai ratusan juta. Beruntungnya waktu itu gue ambil asuransi sama titik titik titik. Nah, itu Instagram teman-teman semuanya. Beruntungnya gue ambil asuransi sama ini dan akhirnya mereka dan full cover semuanya di cover. Thank you ya gitu. Udah, minta foto, minta mereka posting, nggak perlu budget, iklan gratis buat teman-teman semuanya, dan teman-teman nanti teman-teman repost itu, ya. Jadi itu dengan cara nggak salah itu namanya user generated content. Artinya kita minta orang testimoni langsung dalam personal Instagramnya mereka atau sosial medianya mereka. Kita minta mereka untuk posting langsung. Dalam hal ini meminta referensi secara digital, secara online. Ya, kira-kira tipsnya bisa dilakukan nggak teman-teman? Kalau bisa dilakukan boleh kasih emot 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 gitu ya, biar makin semangat ya. So, eh cara-cara ini bisa kira-kira teman-teman lakukan ya. Kita nggak sebenarnya nggak perlu butuh 100.000 followers atau berapapun itu teman-teman. Kita butuh tahu siapa orang yang tepat untuk kita dan apa yang kita perjuangkan dan kenapa mereka harus percaya sama kita sih sebetulnya. Positioningnya selalu gini. Kalau misalnya dalam hal recruiting, gue selalu harus ada aimnya, harus ada vision. Pertama harus ada vision jelasnya tuh mau apa, misi yang kita bawa tuh apa, intinya begitu. Gue akan bantu orang, gue akan bantu Gen Z juga supaya mendapatkan 1 miliar pertamanya melalui dunia sales dan communication. Which apa? Ya bisnis insurance. Ya kan? Bikinlah diri kita menarik, bukan terus menarik-narik. Ya, jadi orang selalu bilang di dunia insurance selalu narik-narik orang, selalu mau ngepus-ngepus orang, selalu mau iniin orang. Iya, karena kenapa? Karena mungkin kitanya belum menarik. Tapi kalau kita bikin diri kita menarik, secara personal branding kita menarik, ngebuat orang menarik, orang pasti yang mau datang ke kita. Pasti one day kita pengen dalam satu hari ada orang datang ke kita, tiga klien, 3 orang, 4 orang chat ke kita, Evan mau dong nanya asuransi, Evan gue mau dong jadi tim lu. Happy gak kita kalau gitu? Happy banget lah, pasti kita seneng banget. Cuman we need bekerja dulu untuk hal-hal kayak gitu. Ya, kita butuh melakukan pekerjaan-pekerjaan ini dulu, membangun personal branding di sosial media, dan I hope teman-teman dari Union semuanya bikin eh, punya personal branding masing-masing yang bagus. Karena apa? Karena di agensi Evan di GPS di Jakarta mulai bulan depan setiap minggu pun kita juga akan ada kelas personal branding. Ya, jadi bukan cuma teman-teman aja dari The Union yang lagi belajar, tapi kita pun semuanya eh, juga lagi belajar, dan di agensi Evan pun juga nanti aku akan bawain kelas personal branding tiap minggu. Sekali lagi tiap minggu. Karena memang ini eranya sudah mulai berubah. Era untuk ketemu orang dan nutup-nutupin sudah selesai.
ya. Eranya sekarang semuanya serba terbuka, serba transparan, serba konsultatif sifatnya, dan tinggal yang bertahan lama aja di bisnis ini yang nanti dia akan menang. Dan kita tetap terus untuk berevolusi cara-cara yang mau kita lakukan sebetulnya eh, seperti apa dan mengikuti dengan era dan zaman yang relevan, ya. Semoga cara-cara ini bisa berguna buat teman-teman semuanya, berawal dari mindset dan juga teknis-teknisnya day by day seperti apa. Kalau aku rangkum, mindset adalah teman-teman harus mulai bisa memikirkan personal branding adalah bagian dari pekerjaan, harus mulai punya personanya, apa yang mau teman-teman bantu, apa yang mau teman-teman help. Jangan cuma ngomongin asuransi, tapi harus ada value lebih juga dari kehidupan teman-teman semuanya, sehingga teman-teman memiliki kehidupan yang menarik. Sharing tentang apa yang punya teman-teman dapatkan, bikin konten UGC, manfaatin semua sosial media nasabah teman-teman. Karena semua, let's say ya, teman-teman ada 50, ada 100 nasabah udah pernah klaim. Mereka posting bersamaan. Ya itu akan menjadi suatu powerful banget gitu. Dan pasti nanti akan ada aja orang yang nanya, satu dua pasti nanya ke teman-teman semuanya. Tapi make sure personal Instagram, personal page teman-teman semua juga udah bagus. Nggak cuman hanya di online, tapi di offline. Jadilah orang yang juga benar-benar showing care sama orang, benar-benar jadilah orang yang benar-benar genuine untuk bisa perhatian sama orang lain. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini Instagramnya Evan. Kalau misalnya teman-teman mau kita saling follow satu sama lain, ada TikTok, ada Instagram, kita boleh saling share, kita saling belajar bareng juga teman-teman, karena Evan juga masih belajar juga di dalam bisnis ini. Tapi serunya kita ketemu banyak teman-teman yang mau terus growing. Senang banget punya teman-teman dari di Union juga, di Surabaya juga punya growth mindset yang mau belajar tentang personal branding bareng-bareng, sehingga nanti ke depannya kita lihat setahun 2 tahun lagi, eh, kita punya personal branding yang bagus, kita semua punya marketnya masing-masing, dan kita kesuksesan udah pasti akan punya kita. Teman-teman, satu hal yang kenapa Evan suka dalam dunia industri sales, karena di industri kayak gini bisnis kita nggak pernah akan ada habisnya. Kenapa? Marketnya nggak akan habis, orang yang butuh pekerjaan juga nggak akan habis. Ya, di luar sana bisnis susah dan yang lain-lain. Memang, apakah kita nggak mengalami kesusahan? Kesusahan, repricing, ini itu dan lain, kita mengalami kesusahan juga gitu. Tapi still growing, still grinding. Kenapa? Karena bisa kita membantu orang. Ya, karena kita bantu orang buat ambil keputusan. Sekali lagi ya, mindset dari kita adalah kita harus mulai bantu orang buat ambil keputusan. Bukan dia harus beli produk kita. Sekali lagi ya, kalau misalnya ditanya nih, apa sih definisi selling buat kita gitu? Definisinya adalah kita harus mulai bantu orang buat ambil keputusan untuk kehidupannya dia. Dengan demikian, ketika kita memiliki mindset begini, kan, personal branding kita jadi lebih bagus. Kenapa? Karena akhirnya kita berpikir, oh, kita berada di fase yang sama, kita berada di titik yang sama untuk membantu orang buat ambil keputusan atas kehidupan mereka, menjawab masalah mereka melalui produk asuransi, sehingga mereka punya kehidupan yang bagus. Sehingga kalau misalnya terjadi kenapa-napa, resiko kehidupannya bisa tercover dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sorry kalau ada salah-salah kata ya. Maafin Evan juga kalau mungkin kurang materinya buat teman-teman semuanya, atau mungkin makin belum ngerti, atau mungkin ini terlalu teknis, atau ngomongin apa sih Evan nih gitu ya. But it's okay ke teman-teman. Nanti kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, kita saling DM-DM-an, kita saling curhat-curhatan, kita saling sharing-sharing juga gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku balikin ke ke Viola. Silakan Thank you teman-teman. Wah, thank you banget, kok keren banget. Kok hari ini materinya gila. Aku yakin semua di sini pasti juga sangat terbantu juga ya dengan materi dari Ko Evan. Dan teman-teman, fun fact ya, sebenarnya aku ini baru kontak Ko Evan minggu lalu, teman-teman. Jadi sebenarnya Ko Evan cuma punya 1 minggu untuk prepare, tapi gila materinya bagus banget. Dan pastilah teman-teman di sini bisa belajar banyak banget ya dari Ko Evan. Nah, kok kalau misalnya kita open Q&A apa bisa? Ya, boleh, Bisa ya, aman. oke.
Heeh. Mama ini langsung ngomong, Fai jangan bilang keren aja, dipraktekin dong. Siap. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa langsung eh, taruh di chat atau langsung open mic juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aku bacain, ini dari Sally. Ya, Sally ada tanya, thank you Bro Evan sharingnya gitu. Mau tanya dong, kalau edit video itu pakai aplikasi apa ya? Nah, itu dulu deh mungkin. Yes, thank you, Kak Sally. Edit video pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi CapCut. Ya, itu mah udah paling gampang. Pakai aplikasi CapCut. Kalau bisa yang berbayar aja, yang pro langsung. Ya, jadi editing segala macam bisa langsung pakai CapCut aja sih. That's it. Thank you guys. Atau pakai aplikasi dari Instagram ada yang namanya Edits. Ya, namanya Edits itu dari Instagram, jadi teman-teman bisa langsung pakai juga sih. Ya. Oke, iya. Ah. Oke, udah terjawab ya, C. Yang lain ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, aku aja deh. Aku mau tanya nih, penasaran. Dua hal ya, gue ya. Dari si Stanley di sini juga ada penasaran juga. Kan kita kalau lihat Koko punya Instagram kan benar-benar sangat rapi ya personal brandingnya. Nah, kira-kira sampai sekarang mayoritas nasabahnya Koko atau kayak timnya Koko itu apakah masih dari online atau masih ada juga yang dari offline? Kayak kira-kira misalnya perbandingannya berapa banding berapa ya, gue ya? Ya, oke. Thank you, Faye. Jadi, sebetulnya gini sih. eh, kita personal branding di sosial media, aku nggak bisa untuk mengukur, oh ini dapat dari online, ini dapat dari offline begitu. Karena banyak hal, banyak faktor. Kenapa? Karena mungkin konten itu bisa di-share di mana-mana, terus tiba-tiba ada orang yang reach out. Tiba-tiba itu juga ada teman aku yang out of nowhere, gara-gara konten tersebut, akhirnya ngechat aku lagi, gitu. Nah, jadi sebetulnya banyak faktor yang seperti itu. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang, karena sekarang aku udah majority ngomongin tentang eh, apa namanya, ngomongin tentang personal branding buat recruiting gitu ya. Jadinya banyak orang-orang yang dari online juga buat ngechat, buat nanya-nanya gitu. Peluang bisnisnya apa, pekerjaannya apa, ini itu segala macam dan yang lain-lain ya. Kalau dulu pas ketika pertama jadi agent aku jualan, itu pun juga banyak dari online juga, dari luar kota, bahkan sampai sekarang yang aku nggak pernah ketemu nasabahnya pun juga udah ada gitu ya. Jadi eh, itu terus berjalan. Jadi kalau misalnya mau dibilang majority mungkin masih 50-50 kali ya, Faye ya. 50-50 dari online, 50-50 orang yang nggak kenal dan orang yang mungkin kenal. Ya, kenal dengan referral segala macam gitu. Jadi dari situ sih. Dari bisa jadi orang teman lama nanya lagi karena ngeliat konten kita, itu bisa juga. Tapi bisa juga out of nowhere kena dari referensi ini karena lihat konten kita, masuk juga gitu. Tapi yang benar-benar offline yang orang nggak kenal mungkin, tapi masih di bawah 50% sih. Oke, Masih di bawah I 50%. see. Jadi bisa disimpulkan itu kayak personal branding benar-benar membantu mungkin untuk mengarahkan orang make a decision untuk akhirnya closing atau jadi tim gitu ya. Ya, betul. Jadi ibaratnya itu tuh udah kayak kayak toko ya, kayak Oke. kayak toko, kita buka toko aja. Nah, kita buka toko kan orang kita nggak tahu ini orang lihatnya kapan, jam berapa dan segala macam. Nah, yang penting kita tetap terus toko. Jadi ketika kita pengen, ada satu quote bilang kayak gini, Fede bilang, ketika kita benar pengen berusaha, kita harus nge-build sesuatu yang nggak pernah tidur. Ya, sedangkan Oke. sosial media Instagram itu nggak pernah tidur. Mau Mm-mm. orang kapanpun sampai sekarang, eh, orang yang follow aku misalnya dari konten yang aku buat ini eh, muncul terus nih sekarang sampai sekarang nih gitu. Jadi, Hmm. nah jadi kita harus mulai berpikir ini mesin kita nih, ini alat kita nih untuk orang bisa tahu kita gitu. So kita tetap harus muncul terus dong supaya orang makin banyak yang tahu kita. Yang datang. Iya. Oke. Nah apalagi kalau kita ngomongin tentang sales, sales Mm-mm. ngomongin tentang it's a law of game number. Ya Mm-mm. kan James Gue pernah bilang kayak gitu. Sales kita cuma ngomong tentang game number aja. Semakin banyak orang yang mengenal kita, semakin potensi closing kita lebih besar. Ya udah, that's it. Permainannya Oke, seperti itu aja sih. Gitu. oke, keren-keren. Nah, ini ada yang mau tanya. Nah, ini nih ada si Anthony mau tanya. Silahkan kok. Halo Bro Evan. Halo Bro Anthony, let's Eh, go. Bro, mau tanya Bro, misalnya untuk orang kayak aku gini kan baru mulai banget mau karena denger kamu ngomong jadi semangat buat bikin
kan. Cuma kan aku orang yang kebiasaan harus terjadwal. Nah, kalau boleh tahu, kamu ini untuk bikin konten ini apakah kamu sudah bikin jadwal? Misalnya September besok tanggal 1 sampai tanggal berapa udah ada nih. Nah, misalnya udah ada, eh, apakah betul kamu berarti brainstormingnya sama ChatGPT ya berarti? Atau sama Cloud? Ya, oke kok. Thank you kok. Udah pertanyaannya? Udah. Dah, sip. Ya, jadi kalau misalnya mau ngomongin tentang terjadwal, konsep aku sekarang gini kok. Eh, aku tuh orangnya tuh nggak rapi sebetulnya. Tapi aku suka kerjaan tuh yang sistematis. Tapi aku sendiri sebenarnya orangnya juga berantakan gitu. Jadi, apa yang aku lakukan? Aku akan ngeblok satu hari untuk aku take konten full gitu ya, take konten untuk at least seminggu ke depan, untuk at least 2 minggu ke depan gitu kok. Jadi di hari-hari lain ketika aku kerja ketemu orang atau ini segala macam itu nggak mengganggu aku gitu. Ya jadi dalam satu hari aku beneran bikin konten untuk at least seminggu atau 2 minggu ke depan. Ya, yang kedua brainstorming sama siapa? Brainstorming sama betul sama GPT sama Cloud dua-duanya kok. Dua-duanya berbayar. Ya, kenapa berbayar? Karena aku ngerasa jawaban-jawaban berbayar sama jawaban kan ini agak beda dikit, agak nggak beda dikit, kayak beda aja gitu. Jadi kalau pakai cloud, aku minta dia untuk beneran untuk chat GPT untuk brainstorming. Kalau cloud lebih kayak konsep, eh, framework kayak gitu-gitu segala macam. Aku minta untuk cloud untuk boleh eh, bikinin juga gitu ya. Nah, dari proses seperti itu, dari udah bikin idea, aku lempar ke tim aku kok. Jadi aku bikin konten ada beberapa hal yang aku bikin sendiri, ada beberapa hal yang aku bayar orang untuk rekamin aku, untuk editin aku punya video. Ya, jadi kalau kalian lihat konten-konten aku yang misalnya yang terakhir ada kayak misalnya aku bikin eh trustworthy selling model, orang jualan ini itu segala macam itu aku minta orang untuk rekamin dan untuk orang untuk editin. Ya, sambil berjalan aku juga mikirin untuk diri aku harus bikin buat personal aku juga bikin sendiri juga. Kalau misalnya lagi di jalan di mobil macet, kepikiran apa, ayo udah bikin deh gitu. Nah, jadi sambil begitu juga aku bikin sambil proses itu berjalan itu juga apa orang yang aku bayar juga berjalan. Kurang lebih gitu sih kok. Jadi karena aku menganggap sosial media Instagram ini udah menjadi suatu part of the business yang mulai harus kita gas dari sekarang ya. Gitu. Kalau karena ujung-ujungnya bisnis ini kan kita butuh network, kita butuh jaringan dari konten eh kayak misalnya eh Helmi Yahya bisa follow aku gitu ya, terus bisa kenal sama orang-orang, bisa kayak Bong Chandra bisa follow gitu. Jadi belum jadi nasabah sih, belum jadi apa-apa juga, tapi kan at least kita bisa berkoneksi dengan orang-orang yang ternyata di luar jangkauan kita. Ternyata orang-orang hebat di luar yang sebetulnya kalau nggak dengan kita nggak showing up ourselves, orang nggak akan tahu kita. Tapi dengan begitu orang jadi tahu kita nggak akan tahu opportunity atau peluang apa yang akan ada di depan mata yang siap untuk kita terima nanti. Ya kan? Dan kita nggak tahu juga siapa orang yang sekarang lagi nonton konten kita juga nggak tahu siapa. Siapa tahu dia orang hebat. Siapa tahu tiba-tiba nanti akan ada orang, Koko Anthony mungkin punya expertise atau spesialis dulu backgroundnya di bidang apa. Koko lakukan itu. Ya. Dan nggak akan pernah tahu opportunity itu datang dari mana aja gitu. So, dengan adanya begitu kita opportunity network jadi makin lebih luas sih kok gitu. Karena apa? Tapi di sosial media kita harus mikirnya nggak boleh langsung ya udah gue mau jualan. Nah, balik lagi ya. Kita harus mikirnya adalah sharing value. Kita harus mulai berpikir prinsip dari John Maxwell dibilang kayak gini. Kita harus prinsip leadership dari John Maxwell. Kita harus mulai untuk touch the heart, engage the mind, baru ask for the hand. Sekali lagi ya, kita harus mulai untuk touch the heart, engage the mind, baru ask for the hand. Jadi, zaman sekarang konsepnya kita harus give value first ke orang, baru kita mau untuk jualan. Kita harus kasih sesuatu dulu ke orang, bukan dalam hal materi, tapi kita
harus mulai kasih bring value ke orang, baru kita mau dapetin suatu somebody. That's the heart. Kita harus sentuh hatinya dulu dengan apa? Dengan konten kita, dengan apapun itu gitu ya. Baru engage the mind, engage pikirannya. Baru ujung-ujungnya, oke, gue mau minta pertolongan lu. Gue mau minta lu beli program gue. Gue mau minta lu komitmen dengan program gue. Baru ask for the hand. Ya, aku pernah ikut komunitas namanya BNI, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Salah satu komunitas yang bagus juga. Dia selalu bilang konsep yang bagus adalah givers gain. Artinya apa? Yang memberilah yang mendapatkan gainnya. Artinya dalam bisnis sekarang, mau baik dalam sosial media atau enggak, kita harus mulai berpikir kasih dulu ke orang. Dia punya bisnis apa? Si A punya bisnis roti, si B punya bisnis tepung. Tapi mereka nggak saling kenal. Nah, ternyata kita kenal, kita bisa bantu mereka. Ya udah, kita mempertemukan mereka. Dengan mereka akhirnya kita ngobrol, kita bisa punya value, kita di mana? Lu bisa insurance, ya udah kita masuk sama si Evan juga anyway. Jadi cara-cara seperti itu zaman sekarang tuh sangat-sangat banyak kok, dan maksudnya itu kan value-value yang sebetulnya seharusnya kita kembangkan terus untuk di zaman sekarang, karena itu value-value yang bagus kan. Gitu. Kurang lebih gitu sih, emang jadi panjang banget ya kalau Tony, jadi kemana-mana. Tapi sorry, tapi kurang lebih begitu kok konsepnya. Oke, thank you Bro Evan. God bless you. God bless you kok Tony. Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus baik. God is Ya good. Bro, hari Minggu. God is good. God is good. Udah menjawab ya, Ko Antoni ya. Oke, nah kita ke next question. Ini ada dari Ai Lily. Ini terus menentukan pilar konten kamu dan membaginya dengan postingan kita itu bagaimana? Ini mungkin maksudnya Ai Lily, mungkin kan sekarang kalau kita lihat kok nih di dunia asuransi lah atau di dunia apapun, sebenarnya kan kita banyak banget pilar konten untuk ngomongin insurance, bener ya? Kayak kita bisa bener-bener kemana aja itu ada aja kontennya. Dan mungkin kadang-kadang ini bisa jadi a major kayak uh, distraction lah, atau kayak mungkin bahkan jadi satu batu sandungan karena saking banyaknya opsi kita bisa memilih konten apa, malah akhirnya nggak dikerjain gitu. Jadi gimana kalau misalnya Koko ada tips untuk kita menentukan sebenarnya niche-nya gitu tuh apa sih, kita pilar kontennya kudu atau harus fokus kemana gitu, dan gimana caranya bisa integrated dengan postingan kita gitu ya mungkin. Bener Ya, nggak, Aidili? Benar sekali. Oke. Thank you. apa ini panggil AI dah. AI, ya AI. Makasih ya Waduh, AI. AI. merusak ini, Pak. AI Lili, makasih ya AI. Nanti aku ke Surabaya ya kita. AI. Jadi eh menentukan pilar konten. AI Lili gini. AI Lili, sorry aku boleh tahu umurnya, usianya berapa AI? Sorry, sorry, lihat mukanya apa ngakak sampai ada. Masih 30 plus plus. 30 plus plus 10 plus 10 gitu ya. Atau Ayu mungkin, Ayu gini, Ayu mungkin ya, mungkin Ayu seumuran kayak mamaku juga mungkin kali ya. Ma- Mamaku, mamaku 50-an, betul nggak Ai? Kurang lebih lah. Aku Kurang lebih yang ya. bantu jawab, nanti kalau Ya, nggak makasih ngaku. ya Ai. Ya, Ai, terima kasih ya. Ya, memang kalau perempuan kan sangat-sangat sensitif ya usia, tapi nggak apa-apa. Tapi semangatnya mau belajar konten luar biasa banget gitu di umur yang sangat-sangat masih muda ini. Oke, thank you Ai. Thank you Ai ya. Aku nganggap ini Ai kayak mamaku juga. Tapi maksudnya gini sih, jadi sebelum menentukan pilar konten atau bagi postingan kita itu Ai, setiap orang punya marketnya masing-masing sih. Kamu jangan panggil AI loh, Van. Cici Oh jangan. aja. Oke. Nanti Pak ini nanti merusak, Van. nanti Pak live loh dia. Universe. Nanti live ya, oke. Viola, Iya, Habis Viola Fai kamu bilangnya tuh AI. Viola itu kurang cakap kok. Sorry. Tak ikutkan ini aja communication skill. nah Ah. ya, tolong Bu, tolong Heran diaturkan Pak kamu itu. itu. Di umum jangan panggil AI dong. Cici Siap. ya, Cici ya, Panggil Cici ya. Cici. panggil grandma. Lili. Ya, Cici. Cici. Cici, Cilili. Ya, lebih enak Cilili. Ah, iya, aku berasa lagi mau Sinca. Cilili, Cilili,
bagi aku gini, sebelum ngambil satu pilar konten, semua orang punya marketnya masing-masing sebetulnya. Semua orang punya niche masing-masing. Kayak contoh ya, aku kasih contoh nih, mamaku jualan empek-empek Palembang di rumah. Eh, perlu pakai konten, perlu pakai apa gitu nggak sih? Enggak, cuma perlu ngomong apa? Ngomong di sosial media. Gue hari ini nih buka open PO begini 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 begini. Nggak usah pakai desain, nggak usah pakai apa. Teman-teman juga udah pada, ya udah mau deh gitu. Ya kan, aku bilang, kok bisa sih jualan kayak gitu? Gitu. Anak-anak zaman sekarang sosok mau estetik-estetik, kok lu bisa jualan kayak gitu, Mak? Ya mau orang kayak gitu aja jualan, simpel-simpel aja. Nah, gitu ya contoh ya. Artinya apa sih? Artinya eh nggak perlu, artinya semua orang punya niche dan targetnya masing-masing. Ya, tapi bagaimana cara menentukan pilar kontennya? Ibaratnya gitu. Jadi nggak harus sama semuanya kayak anak muda, nggak harus semuanya sama kayak orang-orang ini. Tapi pertanyaan aku gini, kayak misalnya Cici Lili, ketika Cici Lili di circle Cici Lili, kebanyakan itu usianya berapa dan pada ngomongin apa sih kebanyakan? Gitu ya. Pada ngomongin apa sih? Ngomonginnya misalnya, atau olahraganya tuh lagi pada ngapain sih sekarang? Ya, atau mungkin ngomongan misalnya ngomongin tentang masakan, atau ngomongin tentang resep makanan, ngomongin tentang, wih, padel luar biasa. Padel, mahjong, ya kayak gitu ya. Nah, jadi kita berusaha untuk juga keep up sama dengan tren-tren yang ada di circle kita. Oke, itu pertama kita keep up sama tren yang ada di circle kita sekarang itu seperti apa. Jadi kita nggak buta-buta banget. Abis itu baru kita ngomongin tentang, oke, kita ngomongin mahjong. Nah, ketika kita ngomongin tentang padel atau mahjong, jadilah orang yang mengerti duluan kalau bisa, gitu. Jadilah orang yang kayak mahjong nih, aku nggak ngerti nih. Jadilah orang yang ngerti duluan. Artinya kalau orang ngerti duluan, jadi bisa ngomongin tentang ini cara-cara untuk bikin, contoh ya, nih rules-rules mahjong, ada empat mata angin, ada pakai ini, bisa bisa saling makan, bisa saling ini itu segala macam dan yang lain-lain. Jadi coba untuk kita ngelihat dulu apa yang ada di circle kita. Habis itu eh tren apa yang lagi, ada apa yang bisa, dan kira-kira apa sih yang isu apa yang lagi ada di circle kita, di lingkungan kita. Nah, ketika kita udah ngeliat itu, atau misalnya anak sekolah di mana atau apa di mana, nah kita bikinlah konten-konten seputar itu, gitu ya. Kita bikinlah konten-konten seputar isu-isu yang ada di sekitar circle-circle kita gitu. Nah, bagi postingannya gimana? Bagi postingannya kalau bisa ya udah tiga hari posting sekali 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 ngomongin tentang itu, baru seharinya lagi ngomongin tentang asuransi. Ya, baru sehari lagi ngomongin tentang bagaimana caranya, pentingnya lu ngerencanain punya anak, atau misalnya udah mulai punya cucu anaknya, udah pada merit misalnya, eh, harus punya asuransi anak dari bayi, atau mungkin harus mulai disiapin dari sekarang. Jangan jangan mengulang kesalahan generasi kita sebelumnya. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, jadi hal-hal kayak gitu coba kita udah ngomongin topik-topik yang lagi rame ya di sekitar isu kita, 3 hari, ya 3 hari banding satu lah. Nah, 1 hari itu baru kita ngomongin tentang asuransi. Nah, bagaimana asuransi membantu kehidupan, kan gitu. Asuransi kan sebenarnya cuma instrumen aja ya. Tapi bagaimana, tapi jangan ngomongin lu harus punya tahapan cemerlang. Orang nggak ada yang ngerti gitu. Ini lu harus punya perumapan, orang nggak ada yang ngerti. Tapi gimana caranya lu harus punya siapin, berarti bikin juga secara terjadwal untuk, yes, betul. Harus dibikin sistematis, Ci. Jadi kita coba ngomong 1 hari, gue posting ini, 2 hari, dua, tiga, udah ngomongin. Nah, 1 hari gue ngomongin asuransi. Nah, ngomongin asuransinya, tapi jangan langsung direct asuransi. Ngomongin tentang bagaimana ternyata sekarang anak butuh dana, apa sih butuh dana pendidikan loh, contoh kayak gitu ya. Butuh dana, orang tua kalau nggak mau nyiapin dari sekarang, mau nyiapinnya kapan lagi nih buat anak-anak kayak gitu. Jadi masukin asuransi ke dalam satu topik yang benar-benar membantu kehidupan mereka juga. Jadi kehidupan yang mereka udah, eh, mereka Cici ngomongin hal-hal yang lain. Nah, asuransi ini menjadi tools aja sebetulnya untuk membantu kehidupan mereka jauh lebih baik begitu. Dan Cici sharing, bukan jualan tapi sharing. Sekali lagi ya, sharing bukan jualan tapi sharing. Artinya berbagi cerita. Berbagi cerita, ternyata ada juga ya produk yang bayarnya cuma segini tapi dapatnya bisa segini. Ternyata ada juga ya produk
yang kayak begini tapi begini. Nah, itu kan sebenarnya kayak misalnya ternyata ada juga ya produk yang kita cuman bayar berapa tahun tapi di covernya sampai usia berapa tahun gitu ya untuk legacy anak-anak kita nanti. Ternyata sekarang bayar asuransi jiwa nggak perlu banyak-banyak ya, cuman butuh 5 tahun aja. Tapi kalau kita kenapa-napa anak kita langsung udah ready gitu. Apaan tuh Ci? Pasti anak apa teman-teman ini kayak gitu kan. Iya nih, aku sharing ya gitu. Ya udah boleh langsung. Nah gitu. Jadi eh hal-hal kayak gitu sih Ci Lili. Semoga bisa menjawab ya. Oke, sudah Eh, menjawab ya, C Lili. Aneh banget loh kalau aku ngomong C itu. eh, Kenal kenal Evan, C Lili sudah 20 tahun lebih. Dari dulu manggilnya AI soalnya berasa nggak sopan ntar. oh enggak apa-apa, diizinkan sangat-sangat. Iya. Eh, Evan, boleh nanya lagi ya? Jadi kalau misalnya sudah yang tadi ya, sudah yang dibikin itu, apakah kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita mau posting makan kayak, atau kita ada aktivitas kegiatan perlu yang lainnya, ataupun sehari-hari kita ya, anggaplah kita main paddle dan lain-lain. Nah, apakah tetap dijalankan seperti biasa atau gimana? Iya, nggak apa-apa kan kalau tadi aku masuk ke pilar konten aku kan harus ada juga kita ngomongin tentang bagaimana personal kita kan. Mereka juga perlu tahu kehidupan kita ini seperti apa. Orang-orang juga perlu tahu kehidupan kita nih ngapain aja. As a person, as a whole person kita nih kita human juga kan guys gitu. Maksudnya kita orang-orang orang biasa juga gitu. Kita bukan orang yang anomali gitu. Kita orang biasa juga. Jadi itu tetap posting konten. Cuman poinnya gini biar lebih gampang. Cici lebih banyak bercerita aja gitu. Lebih banyak ngomong aja. Lebih banyak misalnya kalau nggak bercerita, jadi ngomong banyak, lebih banyak tulis, lebih banyak bikin narasi di sosial media, ngecat ngomong-ngomong-ngomong gitu. Lebih banyak begitu. Nah, nanti Oh, dengan ya, jadi dengan begitu, jadi Cici bercerita terus, bercerita aja natural. oke Nah, oke. jadi tapi tetap kehidupan pribadi, misalnya mau posting lagi jalan kemana, cerita terus, nonstop. Oke oke. Gitu. Thank you, Evan. Ya, Cilili, thank you ya Cilili. Yo. Oke, kita move ke next question. Ini dari C. Devina. Ya, ini ada pertanyaan lagi kok. Kok mau tanya, kurang lebih untuk promptnya yang benar kayak gimana ya di ChatGPT atau di Claude? Nah, ini mulai ke AI-based branding ya, atau AI-based content making ya, anggapannya. Soalnya kadang AI tools itu nggak nangkep sama apa yang kita mau. Thank you kok, gitu. Yes, C. Tuh. Devina. Oke, thank you. Prom. Oke, ngomongin prom, memang prom ini harus benar-benar personal banget. Artinya apa sih? Artinya kita harus banyak-banyak, pertama banyak-banyak ngomong sama mereka, tapi benar-benar harus spesifik. Berarti artinya ini apa? Peran komunikasi kita selain sama klien, sama GPT juga, sama AI juga harus bagus komunikasi kita. Ya, contoh, kita harus kasih, pertama harus kasih konteks. Jadi, jangan ucuk-ucuk ngomong GPT, bikinin gua 10 konten asuransi. Jangan kayak gitu. Jangan juga kayak bikinin konten ini tentang klaim rumah sakit. Jangan yang kayak gitu, ya. Tapi makanya gimana caranya biar personal? Ngomong ke GPT. Kayak GPT aku sekarang aku udah kasih nama, misalnya namanya George. Ya, ya, aneh banget. Tapi kamu kan jadi George misalnya gitu. Kamu 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 kasih nama. Atau misalnya Hai GPT, gua aku Devina usianya saat ini 20 berapa tahun? 25 tahun. Eh, Saat ini apa kerjaan kerjaan aku saat ini adalah sebagai agen asuransi dan udah kurang lebih aku selama kurang lebih sekitar 4 tahun atau 5 tahun jalanin bisnis asuransi. Aku saat ini udah punya berapa ratus klien, tim aku juga udah berjalan dan saat ini strategi aku adalah aku pengen mengembangkan bisnis aku dengan cara personal branding dan salah satunya adalah content creation. Ya, nah ketika dengan bikin content creation, aku pengen bikin konten-konten yang punya value seperti titik dua, satu, benar-benar contoh apapun itu, ya, benar bantu orang, bantu profesional yang seperti ini, dan segala macam dan yang lain-lain, titik. Berperanlah seperti social media agency yang akan memberikan gua 10 konten hook yang menarik
supaya ketika gue bikin konten orang bisa berhenti. Enter. Beda tuh teman-teman hasilnya. Beda tuh. Hasilnya akan beda sama GPT bikinin gue konten dong gitu. Ya, jadi teman-teman harus benar-benar spesifik. Jadi kalau aku kasih ini adalah harus ada konteksnya dulu, cerita background kita dulu, oke? Supaya supaya dia benar-benar mengerti apa yang kita mau gitu. Cerita background kita dulu dan apa yang hal-hal yang perlu dia ketahui juga kita kasih tahu dia gitu. Dan apa yang lagi pengen kita bangun dan kita kasih tahu juga. Baru terakhir, tolong bantu gue bikin ini. Jadi kita kasih konteks dulu, kita kasih tahu kondisi kita saat ini, kita kasih tahu kita pengennya ngapain, objection atau tujuan kita, goal kita mau apa. Nah, di sini kan ada loophole nih. Oke, gue mau bikin konten, nah tolong isi di sininya, gitu. Nah, dengan demikian dia jadi oke, gue paham nih. Gue bikin berarti buat lu dengan karakter seperti lu dan lu punya audiens yang seperti apa. Ngomong juga audiens gue kebanyakan orang-orang yang seperti ini gitu. Nah, dengan demikian akhirnya GPT atau Cloud mereka juga akan jauh lebih bisa kasih konten yang benar-benar menarik karena beberapa konten aku juga pakai mereka sih dan kalau misalnya masih belum bagus bagi kita, ngomong lagi ke mereka, kurang bagus bro, coba lebih sharp lagi, coba lebih ini lagi, coba lebih ini lagi. Gue pengen begini. Jadi paksa terus. Gitu. Semoga membantu nih Cevina. Tapi Devina udah pernah pakai belum? Atau selama ini pakai GPT-nya gimana gitu? Maksudnya apakah udah seperti itu masih kurang ini atau gimana gitu? Coba Devina. Ini ada jawaban, sudah sering sih, cuman kadang nggak nyambung. Mungkin AI-nya nggak nyambung sama apa yang kita mau gitu ya. Oh, ya. Makanya mungkin harus lebih spesifik lagi ya. Harus lebih spesifik lagi dan lebih banyak sering ngobrol sama dia. Artinya apa sih lebih banyak sering ngobrol tuh artinya kayak ada apapun yang kita kepikiran, kita coba aja ngobrol sama dia gitu. Kita brainstorming sama dia. Jadi dia tuh memproses dan makin lama makin tahu tentang karakter kita seperti apa. Gitu. Jadi nggak cuman kayak kita memperlakukan dia sebagai kayak Google 2.0 doang gitu bukan. Kayak cuman kita nanya bukan. Tapi kayak banyakin hal-hal tentang kayak menurut lu, nah gitu. Menurut analisa lu, nah kayak gitu-gitu. Atau ya jadi ngebuat mereka juga berpikir tentang kitanya juga gitu. Nah, sehingga mereka makin tahu karakter sehingga kita kita minta mereka jadi akan jauh lebih oke. Oke, sip C Devina. Thank you ya. Good luck. Oke, sudah menjawab ya, C ya. Oke, kalau gitu, ini aku lihat udah nggak ada pertanyaan lagi nih kok. Nah, mungkin sebagai closing, ada nggak sepatah dua patah kata yang mungkin Koko mau sampaikan ke kita semua? Kan kita hari ini udah belajar banyak banget nih tentang personal branding, tentang ya gimana caranya kita bisa membawa. Anggapnya kita juga belajar dikit nih tentang AI tools untuk dipakai ke kehidupan digital sekarang gitu. Ya, maybe ada yang Koko bisa sampaikan terakhir. Ya, thank you guys. Jadi thank you ya Faye. Thank you teman-teman semuanya. Sekali lagi eh teman-teman kita berada di era yang semuanya sebenarnya serba cepat gitu ya. Tapi kita terbukti bahwa bisnis kita, insurance eh, masih tetap akan terus berjalan dan tetap membutuhkan orang-orang, membutuhkan agent-agent, membutuhkan leader-leader yang bisa bertahan oleh zaman. Ibaratnya gitu ya. Sekali lagi kalau tadi bilang, teknologi apakah menggantikan kita? Enggak, tapi akan menggantikan. Jadi gini, dulu apakah teknologi internet akan menggantikan agent? Kan kayak gitu pertanyaannya. Ternyata enggak. Tapi apa? Tapi akan menggantikan agent yang menggunakan teknologi. That's it. Sama sekali lagi ya. Apakah AI akan menggantikan kita? Enggak. Tapi akan menggantikan AI akan menggantikan agent yang menggunakan AI. That's it. Gitu. Karena ke depannya aku juga udah brainstorming sama cloud. Aku udah brainstorming, eh lu bakal gantiin gua gak sih gitu ya pertanyaan gitu. Lu bakal gantiin gua. Dia juga bilang kagak, nggak bakal gantiin. Tapi dia cuma bakal gantiin kayak bandingin produk ini sama produk itu dong. Coba mana produk asuransi yang paling bagus menurut lu gitu. Mana yang ini paling bagus. Ujung-ujungnya tetap butuh the person behind it. Karena nggak akan mungkin dia beli UP 5M, UP 10M, dia beli di internet itu nggak mungkin. So
kita butuh bangun personal branding kita sebaik mungkin sehingga apa? Trust yang juga dibangun sebaik mungkin sama orang-orang relasi, nggak cuma di online tapi juga di offline sehingga kita benar-benar menjadi orang yang menarik sehingga kita meng-attract orang buat datang ke kita. Bukan kita yang terus datang ke orang, tapi orang yang datang ke kita. Nah, ini eranya udah mulai berubah. Harus eranya dulu kalau kita harus approach orang. Nah, sekarang eranya kita harus mulai, gimana ya supaya orang datang ke kita. Tapi mungkin juga, ini pesan-pesan aku, untuk agent-agent baru juga, mungkin pasti ada yang baru join juga di sini, agent-agent baru, yang agent baru kalau misalnya di agensi aku bilang, yang belum punya 100 nasabah, misalnya gitu ya. Yang belum punya 100 nasabah, ya lakuin yang memang seharusnya dilakukan adalah apa? Tetap ngelakuin sales cycle, tetap ngelakuin approaching offline harus tetap dilakukan. Bukan artinya kita, oke, gue berharap dari konten aja ntar berharap orang datang. Nggak ada. Jangan berharap bola datang sendirinya tanpa kita pernah bekerja buat bermain bola beneran gitu. Jadi gimana pun juga bola perlu didatengin. Pemain bola gimana pun juga sebelum bola datang ke dia, dia perlu berusaha buat mencari bola supaya datang ke dia. Harus diapain? Harus dicari dulu bolanya. Harus didatengin dulu bolanya. Ya sama. Ketika teman-teman baru join, teman-teman yang baru untuk dalam bisnis ini harus melakukan approaching secara manual, secara one by one, satu persatu, tetap harus dilakukan nggak? Harus dilakukan. Sambil berjalan apa? Sambil berjalan personal branding teman-teman teman menjalankan sehingga yang teman-teman lakukan ini akhirnya jadi tidak berasa. Teman-teman udah approach orang udah 10, 20, 50, 100 orang. Ternyata ntar ujungnya mereka udah mulai referral, bolanya udah mulai terus belajar, snowballingnya udah mulai terus berjalan. Tapi jangan lupa tetap harus ngelakuin fondasi dasarnya dengan ngelakuin tetap approaching manual, chat ke orang, tetap bikin konten secara bersamaan. Balik lagi ya tadi poin di awal, bukan cuman kita berharap ini cara lama cara baru, tapi ini cara yang perlu kita gabungkan karena gimana pun juga approaching secara manual itu masih still works karena orang tetap masih butuh connection dan orang tahu kitanya dulu. Orang trust sama kitanya dulu sebelum baik kita mau sebelum di-insure teman orang percaya sama kitanya dulu. Berapa banyak orang yang akhirnya 5 orang, 10 orang, 20 orang di circle kita yang kita ngomong apapun pasti mereka akan percaya. Nah, itu adalah orang-orang yang harus kita approach juga dulu pertama kali. Ya, jadi semoga sharing hari ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, kalau misalnya teman-teman dapetin sesuatu hari ini, nanti boleh posting sosial media, tag aku juga gitu ya. Nanti kita bisa sama-sama saling belajar dan kita ketemu di panggung-panggung kemenangan Prudential, teman-teman ya. Sukses buat teman-teman dari The Union semuanya. Sekali lagi thank you juga buat Faye yang udah jadi moderator hari ini, Faye. Ya, salam kenal juga. Thank you buat Ciarni juga. Thank you. Ya, thank you Cici, Ciarlina yang udah boleh invite aku juga. Thank you buat teman-teman semua yang udah nanya. Thank you buat Feli, temanku Surabayaku ya. Thank you buat ya untuk teman-teman yang chat, Bro Stanley, thank you so much juga untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng ya untuk menuju kemenangan di tahun ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi. Thank you, pagi. Oke, teman-teman, hari ini sudah sampai sini kita Zoom-nya Union. Nah, again kita say thank you yang sebesar-besarnya ke Ko Evan. Nah, mungkin next time kita kalau misalnya ada acara lagi, kita bisa undang Ko Evan lagi, mau ya, Ko ya? Siap, aman, Faye. Oke. Thank you ya. Thank Oke, you, Kak. teman-teman, Thank kalau you, gitu thank kita you. sudahin God Zoom hari ini. bless. Jangan lupa kita minggu depan ada Zoom lagi setiap hari Rabu. Kita bakal bahas materi-materi yang berbeda. Jadi minggu depan ajak teman-teman kalian, ajak agent-agent kalian, Iya. sama-sama kita belajar bareng. Oke, bye. See you. Thank you teman-teman. Thank Bye-bye. you. Thank you.